Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, rekan-rekan sekalian yang seperti biasa mengikuti kajian rutinan kita yang diadakan oleh Lingkar Studi Islam dan Filsafat Bandung. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini kita akan membicarakan topik yang sangat menarik dan menghadirkan seorang tokoh narasumber yang cukup luar biasa, suatu kehormatan bagi LSIP, yaitu Bapak Dr. Ahmad Syarwat LCMA dari Rumah Fikih Indonesia. Yang mana malam ini akan kita memperbincangkan tentang masih relevankah mazhab hari ini, yaitu satu polemik atau pergumulan fikih dalam pandangan mazhab Islam. Nanti yang mana acara malam ini akan dipandu atau dimoderatori oleh CEO dari founder Lingkar Studi Islam dan Filsafat, Pak Iki Susnongtiko. Untuk itu saya tidak akan banyak berpanjang lebar. Sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada teman-teman, wabil khusus kepada Al-Ustadz Bapak Ahmad Syarwat bisa mengisi di kegiatan Lingkar Studi Islam dan Filsafat pada malam ini. Untuk itu saya mempersilakan kepada Pak Iki Susnongtiko sebagai moderator untuk memandu atau mengelaborasi jalannya acara malam ini. Silakan. Unmute suara. Oke, terima kasih Pak Ajis yang sudah membuka acara diskusi kita pada malam hari ini. Oh ya, mungkin sambil menunggu Ustadz Ahmad Syarwat mungkin bergabung, mungkin ada lagi sedang ini dulu, mungkin ada keperluan sebentar. Mungkin sebagai pengantar saja, atau mungkin saya ingin mencoba beropini tentang tema kita pada malam hari ini, diskursus tentang mazhab, atau boleh dibilang tentang urgensi daripada bermazhab itu sendiri sebetulnya memang suatu keniscayaan. Kenapa saya katakan suatu keniscayaan? Ya karena memang dalam dalil-dalil Al-Quran maupun As-Sunnah itu sendiri itu mempunyai, ada yang beberapa corak ya. Pertama ada yang sifatnya qat'id dilalah, dan juga ada yang sifatnya dzonid dilalah. Dan itu semua yang bersifat qat'id dilalah mungkin tidak ada suatu permasalahan atau tidak ada khilaf dalam hal itu. Tetapi tidak sedikit juga dari beberapa teks itu, baik itu Al-Quran maupun hadis ya atau As-Sunnah, itu juga banyak beberapa dari hadis yang bersifat dzonid dilalah. Inilah saya kira yang kemudian munculnya beberapa mazhab, atau boleh bilang suatu beberapa pemahaman-pemahaman. Walaupun kita dalam kajian atau dalam beberapa buku-buku atau kitab-kitab dalam Tarikhut Tasyri' misalkan, sebetulnya bermazhab ini sudah muncul sebetulnya sejak era zaman sahabat radhiyallahu anhum. Kita lihat bagaimana beberapa sahabat, misalkan seperti Ibnu Abbas, Abdullah bin Umar, bahkan Umar bin Khattab sendiri juga banyak sekali beliau melakukan suatu ijtihad yang sebelumnya memang tidak ada, baik secara dalil Al-Quran maupun dalil As-Sunnah atau Al-Hadis itu sendiri. Kemudian diikuti pada era tabi'in, situ kita lihat terjadi juga beberapa mazhab, seperti misalkan mazhab Ahlul Madinah, antara Madinah, Mekah, lalu Kufah, lalu Basrah. Itu sejak zaman era tabi'in dan sahabat, sebetulnya perbedaan-perbedaan atau pemikiran-pemikiran mazhab itu sudah muncul dari era tersebut, sampai akhirnya secara historis ya, secara sejarah, kemudian akhirnya mengkerucut ya sampai saat ini
yang kita kenal dengan Islam, mazhab Ahlussunnah wal Jamaah itu ya terbatas pada 4 mazhab, yaitu dari Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali ya sampai saat ini. Nah, jadi pro kontra kemudian pada era munculnya era modern ya, kalau kita lihat sejak ada era tajdid, pembaharuan yang dimuncul pada awal abad ke-20, nah, kita mulai muncullah gerakan modernisme yang kemudian di situ mencoba untuk melakukan kembali ijtihad ya, dengan mengatakan bahwa pintu ijtihad sudah terbuka. Di situ juga mereka menyatakan bahwa bermazhab itu bukan menjadi suatu yang urgen. Apalagi ketika penulisan atau percetakan dari hadis-hadis Nabi berupa baik itu yang sifatnya hadis-hadis sunan ataupun kitab-kitab hadis ya sudah hampir semua tercetak sebagian besar dan tersebar di seluruh penjuru negeri-negeri Islam. Sehingga mereka menyatakan bahwa kita tidak perlu bermazhab. Maka cukuplah dengan kita memegang Al-Quran dan kemudian juga hadis-hadis Nabi yang sudah tertulis dalam kitab-kitab, baik kitab Sahih, kitab Sunan, ataupun kitab Mustad-Mustad yang lain. Inilah saya kira mulainya gerakan kepada anti mazhab yang kemudian juga menjadi polemik yang dilakukan oleh Syekh Ramadan Al-Buti ketika dia menulis suatu buku yang berjudul Al-Madhabiyah Akhtaru Bid'atin Tuhaddidu Syariatul Islamiyah, di mana beliau begitu keras mengkritik gerakan-gerakan anti mazhab tersebut yang beliau menganggap itu adalah satu gerakan yang sangat-sangat serius yang akan merusak kepada syariat Islam. Karena bagaimanapun juga beliau menyatakan bahwa sekiranya kitab Bukhari itu diletakkan kepada mereka gitu, terutama kaum awam, untuk melakukan suatu pemahaman dari hadis-hadis tersebut, niscaya mereka akan terperangkap gitu oleh hawa nafsunya, lalu khayalan-khayalan dari pemikiran tersebut yang kemudian akhirnya menjadikan agama itu sekedar permainan sebelaka gitu, yang ingin disesuaikan dengan keinginan dan hawa nafsu mereka. Itu salah satu kritik dari Syekh Ramadan Al-Buti dalam kitabnya tersebut. Dan kemudian ya era sekarang saya kira kita muncul dalam era modernis atau kontemporer pada saat ini juga, di mana kita lihat juga orang awam sebenarnya lebih dominan kita. Yang jadi masalah tentunya bagaimana mungkin gitu kan orang awam yang mempunyai keterbatasan dalam pemahaman agama mereka gitu kan. Apalagi akses mereka untuk mempelajari syariat Islam yang lebih mendalam itu rata-rata mereka tidak mendapat arah ke sana. Mereka cenderung mempunyai profesi masing-masing dalam bidangnya. Ini tentu juga jadi masalah ketika kita misalkan memaksakan mereka untuk memahami kitab-kitab fikih yang begitu rumit, untuk penguasaan bahasa Arab yang belum mumpuni di antara mereka, bahkan nol sama sekali. Itulah saya kira memang problematika yang di era kontemporer pada saat ini menjadi dua kutub pemikiran. Apakah bermadzhab itu memang sangat relevan dan perlu? Yang kedua, apakah kita harus bermadzhab gitu kan? Karena keterbatasan pemahaman kita dalam syariat Islam itu sendiri. Nah, baik telah hadir pada malam hari ini, suatu kehormatan tentunya bagi LSIF atas kehadiran Ustadz Ahmad Syarwat LC untuk mengisi pada kajian kita pada malam hari ini tentang relevan dari mazhab itu sendiri. Apakah relevan bermazhab pada saat ini, terutama pada era modern atau era kontemporer pada saat ini. Kepada Al-Mukarram Al-Ustadz, tafadhol untuk bisa langsung saja memaparkan materinya yang kita kasih waktu mungkin kurang lebih 45 menit sampai jam 9 sampai jam 21. Nanti setelah itu kita lanjutkan dengan acara diskusi dan tanya jawab. Mungkin kepada Ustadz, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Speakernya Ustadz ke Ainmut itu. Baik, udah kedengeran ya? Ya, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin.
wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam wa hiya tahiyyati ahlil jannah wa tahiyyati ahlil jannati salam. Fassalamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, judul yang kita akan bahas itu sebuah pertanyaan retoris aja. Masih relevankah kita bermazhab hari ini? Masih relevan atau tidak? Nah, jawabannya ada dua. Ada yang bilang masih relevan dan ada yang mengatakan sudah tidak relevan lagi. Nah, tetapi sebelum kita masuk kepada diskusi atau katakanlah diskursus terkait relevan apa tidak relevan, tentu akan lebih bagus kalau kita bahas dulu apa yang dimaksud dengan mazhab itu sendiri. Karena beda masuknya pasti keluarnya beda. Ya, beda memahami makhluk yang kita sebut mazhab, pasti nanti kita punya pandangan yang beda juga. Jadi kita harus sepakati dulu nih, yang dimaksud dengan bermazhab, atau mungkin lebih detailnya lagi, mazhab itu apa sih sebenarnya? Ini dulu kalau menurut saya yang harus kita sepakati, gitu ya. Nah, jadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah, sebenarnya banyak orang menyebut kata mazhab, tetapi masing-masing punya persepsi yang berbeda-beda. Setiap dia menyebut kata mazhab, ya, maka yang ada di kepalanya itu mazhab versinya dia, gitu. Nanti ada orang lain, katakanlah tadi si A, nanti orang lain si B, itu ketika dia menyebut kata mazhab, ternyata dia punya gambar yang berbeda lagi dengan gambarnya si A. Si C punya gambar yang beda lagi, dan si D, E, F, G, H, I, J, dan seterusnya, itu ternyata gambarnya beda-beda. Dalam arti mereka tidak sama ketika mempersepsikan atau katakanlah mendefinisikan lah ya, bahasa gampangnya itu tentang apa itu mazhab. Mereka punya pandangan sendiri-sendiri. Kata-katanya sama, mazhab. Tapi apa yang mereka pahami itu berbeda. Mirip dengan istilah kapten. Nah, Bapak Ibu mungkin tahu ya, kapten. Itu di dalam dunia penerbangan, ya, pesawat terbang, itu kalau disebut kapten itu ternyata dia adalah yang nyetir pesawat, kapten, ya, pilot gitu, penerbang. Jadi ya dia punya misi adalah bagaimana menerbangkan pesawat ini sampai ke tujuan dengan selamat, ya, mengantarkan para penumpang dari satu titik ke titik yang lain. Itu kapten. Tapi kita juga menggunakan istilah kapten juga yang selain pilot. Misalnya kapten kesebelasan dalam sepak bola. Itu yang mimpin permainan setiap kesebelasan itu dipanggilnya kapten, kapten kesebelasan. Dia yang punya misi gimana caranya memimpin teman-temannya, ya, dia dan 10 orang lainnya ini biar bola ini masuk ke gawang lawan, ya, sebisa mungkin, secepat mungkin, sebanyak mungkin tanpa ada pelanggaran, gitu ya. Nah, itu istilah kapten pada penerbangan ternyata tidak sama loh dengan istilah kapten pada kesebelasan. Padahal kita juga masih mengenal lagi istilah kapten yang lain dalam dunia militer, dalam urut-urutan katakanlah hierarki para tentara itu ada juga jabatan atau pangkat namanya kapten, gitu kan? Yang mana kapten di dalam militer kalau dalam peperangan dia tugasnya adalah gimana perang, gimana nembak, gimana mengalahkan lawan, ya kan, gimana ngebunuh lawan sebanyak-banyaknya dalam peperangan itu kan. Jadi nanti kita punya istilah yang sama, cuman dengan persepsi atau dengan pemahaman yang beda-beda. Kapten yang mana dulu nih yang dimaksud, gitu ya. Nah, begitu juga dengan istilah mazhab gini. Setiap orang sih boleh-boleh saja mendefinisikan mazhab itu sesuai dengan sudut pandangnya. Tapi kalau dia tidak samakan dulu persepsi terhadap mazhab itu, diskusinya nggak akan nyambung, nggak akan ketemu. Karena masing-masing sudah membuat
sudah membuat citra atau sudah membuat persepsi gitu ya tentang mazhab itu yang sesuai dengan persepsi yang dia bikin. Nah, kan mau diskusi sampai subuh juga nggak selesai-selesai. Orang persepsinya beda terhadap mazhab itu apa, gitu ya. Baik, jadi kita ngomongin mazhab dulu nih. Kalau saya kuliah di Fakultas Syariah, gitu ya. Memang core bisnisnya, core bisnis, tema besar utama kita kuliah di Fakultas Syariah, jurusannya memang jurusan perbandingan mazhab. Jadi mazhab versi Fakultas Syariah. Nah, gitu ya. Mazhab versi Fakultas Syariah. Fakultas Syariah itu fakultas yang membahas tentang hukum-hukum syariah. Ya, ilmunya namanya ilmu fikih gitu ya. Dan pengertian ilmu fikih itu kalau secara ilmiahnya itu al-ilmu ya, ilmu yang membahas gitu ya. Al-ilmu bil ahkam asy-syar'iyyah. Ilmu yang membahas hukum-hukum syariah. Al-amaliyah yang bersifat praktek ya, praktis gitu ya. Al-muktasab min adillatiha at-tafsiliyah. Yang diiktisab, yang diijtihadkan, yang diistimbat dari sumber-sumbernya yang rinci, yaitu Quran, hadis, ijma, qiyas, dan seterusnya. Panjang begitu ya. Tapi core-nya adalah ilmu tentang hukum. Nama ilmunya adalah ilmu fikih. Tema besarnya adalah syariah. Nah, kalau kita bicara dalam ruang lingkup atmosfer ilmu syariah atau ilmu fikih, kita mengenal ada istilah madhab. Nah, pengertiannya apa madhab itu? Ternyata pengertiannya adalah madhab di situ ya. Kalau secara bahasa sih nggak usah kita bahas lah. Madhab itu dari kata dhahaba yadhabu gitu kan. Madhab itu ya isim makan gitu atau isim zaman, tapi isim makan lah yang lebih tepatnya. Ya tempat untuk pergi gitu kan. Tapi kita nggak ngomongin dari segi bahasa, kita ngomongin dari segi makna istilah ya. Di dalam ilmu fikih, kalau disebut dengan istilah madhab, maka madhab itu ya adalah sebuah metodologi. Nah, gitu. Sebuah metodologi dalam rangka melakukan istimbat, dalam rangka melakukan ijtihad, mengeluarkan hukum-hukum yang ada pada sumber-sumber yang udah kita sebutkan tadi, yaitu pada sumber-sumber yang utama misalnya Quran, hadis, ijma, qiyas, atau sumber-sumber yang level 2-nya ya, misalnya kayak masolih, al-mursalah, istishab gitu ya, atau katakanlah misalnya ada sad dan lid dzari'ah dan seterusnya. Panjang lah itu ya, kita nggak ngebahas itu, tapi intinya mazhab itu adalah metodologi, corak metodologi. Nah, gitu. Nah, ternyata memang nanti di setiap disiplin ilmu itu juga dikenal ada istilah madhab juga. Saya sebut misalnya sebagai sebuah perbandingan karena kebetulan setelah saya lulus S1, saya meneruskan S2, S3 itu di dalam ilmu Al-Quran dan tafsir. Nah, dalam ilmu tafsir itu juga ada istilahnya, ya kurang lebihnya madhab walaupun tidak terlalu baku ya. Kalau istilah madhab dalam ilmu fikih itu baku banget. Tapi kalau dalam ilmu tafsir, istilahnya nggak terlalu baku, tapi kira-kira sebanding lah. Misalnya begini, kalau di ilmu tafsir tuh istilahnya corak gitu ya, corak tafsir. Nah, corak tafsir itu juga ada yang misalnya yang paling dasar itu dibagi berdasarkan tafsir bil ma'thur gitu ya, metodologi tafsir dengan riwayat gitu, dan ada lagi nanti metodologi tafsir dengan bir ra'yi, dengan lebih pendekatan kepada logika. Dua-duanya diterima dan dibenarkan, dan kitab-kitab tafsir yang modern gitu ya, atau nggak usah yang modern, yang klasik lah misalnya Fathul Qadir misalnya yang disusun oleh Asy-Syaukani itu menggabungkan dua metodologi itu. Jadi perbandingan tafsir, tafsir klasiknya begini, tafsir bil ma'thurnya berdasarkan riwayat-riwayat dari Nabi, dari sahabat, dari tabi'in tuh kayak gini. Nanti secara katakanlah pendekatan keilmuannya ya, yang berdasarkan bir ra'yinya itu begini, itu dibandingkan ada dua gitu. Jadi memang ada dua mazhab utama ya, arus besar kayak gitu. Dan kalau kita lihat tafsir-tafsir modern, katakanlah tafsirnya
Dr. Wahbah Zuhaili misalnya, tafsir Al-Munir yang sangat terkenal itu juga menggabungkan antara metodologi atau mazhab tafsir bil ma'thur. Di situ ada misalnya asbabun nuzul, ada siyak, ada makki madani dan sebagainya gitu ya. Dengan tafsir yang sifatnya lebih kekinian, yang lebih pendekatannya pada ro'yu. Nah, di dalam dunia tafsir itu kita kenal ada dua metodologi, dua pendekatan. Bil ma'thur dengan bil ra'yi gitu kan. Nah, di dalam dunia fikih, ya kayak gitu juga. Ada metodologi-metodologi yang tadi sudah disebutkan ada 4. Sebenarnya sih itu ada ceritanya kenapa harus 4 ya. Tapi anggaplah itu 4 gitu ya. Nah, nanti dalam ilmu disiplin-disiplin ilmu yang lain, sebenarnya juga ada mazhab-mazhab juga. Saya tadi ngomongin tafsir, sekarang saya ngomongin masih Quran juga, yaitu tentang qiraat, ya, qiraat Al-Quran, bacaan Al-Quran. Dan rupanya dalam qiraat itu juga ada istilahnya, ada mazhab juga sih sebenarnya, walaupun istilah bakunya bukan mazhab gitu ya. Istilah bakunya adalah riwayat. Nah, menurut riwayat Hafiz dari Asim, nah gitu ya. Nanti ada riwayat Qalun, ada riwayat dari Kisai, ada riwayat dari dan sebagainya yang kita kenal dengan istilah qiraah sab'ah. Ya, qiraat yang 7, ya. Yang mana semua qiraat itu ya satu dengan yang lain berbeda-beda. Baca Quran itu 7 qiraat itu semuanya mutawatir dari Rasulullah, dari Jibril, dari Allah. Cuman diturunkan dengan sab'ati ahruf, dengan 7 harf yang berbeda, dengan 7 bacaan yang berbeda. Yang mana perbedaannya bukan hanya sekedar perbedaan dari segi dialek gitu ya, misalnya bismillahi majreha gitu ya, bukan hanya imalah gitu, tapi juga perubahan kata, perubahan makna, perubahan nahwu ya, yang nasab, yang jar, yang rafa gitu berubah, atau juga perubahan kata itu. Misalnya kalau kita baca ya, ayat yang bunyinya inja akum fasiqum binaba'in fatabayyanu, itu satu riwayat yang lain masyhur juga atau mutawatir juga, inja akum fasiqum binaba'in fatatsabbatu, ada fatabayyanu, ada fatatsabbatu. Ini 2 qiraat yang berbeda, 2 riwayat yang berbeda. Nah, itu ada mazhab-mazhab juga. Nah, jadi sebenarnya di semua disiplin ilmu itu dikenal ada istilah mazhab. Nah, ketika kita bicara tentang mazhab fikih, lingkup disiplin ilmu namanya fikih, ya kan? Nah, ketika kita bilang bermazhab, ya berarti kita sedang bicara tentang metodologi-metodologi yang dikembangkan oleh para cendekiawan, oleh para ahli di bidang metodologi fikih. Ya, dalam metodologi menarik kesimpulan hukum. Nah, kenapa kok ada banyak metodologi? Nah, ini kan yang menarik kan. Kenapa metodologinya nggak cuma satu saja? Nah, memang itu kalau kita kaitkan nanti ada hubungannya dengan sejarah, dengan karakteristik, dengan apa ya, dan macam-macam gitu. Termasuk juga dengan pemilihan sumber hukumnya itu sendiri gitu ya. Saya kasih contoh ilustrasi yang sederhana sekali aja begini, yang paling dasar ya. Kan kita kenal ada 4 mazhab. Saya mau ceritakan 2 dulu yang paling dasar karena memang dia tumbuhnya pertama itu 2 itu. Misalnya di Hejaz ya, di Mekah, di Madinah, pokoknya di Jazirah Arabia, itu kan di masa setelah para sahabat wafat, lalu para tabi'in juga sudah, itu kan diantaranya adalah Imam Malik. Saya kasih jalurnya ya. Rasulullah itu punya murid, misalnya salah satunya dari sekian banyak sahabat itu dia punya murid misalnya Abdullah bin Umar. Nah, Abdullah bin Umar ini sahabat. Lalu dia punya murid ya, dari sekian banyak itu ada satu misalnya kita sebut namanya Nafi'. Nafi' ini bukan sahabat. Nafi' ini adalah tabi'in. Nah, Nafi' ini tabi'in kan, dia punya murid lagi. Nah, di antara sekian banyak murid itu ada Imam Malik gitu ya. Jadi dia levelnya tuh bukan sahabat, bukan tabi'in, tapi di bawahnya itu atba'ut tabi'in. Nah, Imam Malik, beliau lahir dan hidup di Madinah gitu ya, dan mengembangkan metodologi istinbat hukumnya dengan pendekatan yang menurut beliau itu sangat valid gitu. Dan kalau kita pelajari mazhab Maliki, memang
valid banget gitu ya. Salah satu yang paling unik di dalam mazhab Maliki adalah mereka atau khususnya Imam Malik itu mengadakan pendekatan sosiologis. Jadi gini, Anda kalau mau tahu kayak gimana Rasulullah ya dalam menjalankan syariat Islam, Anda lihat ke sini. Ini adalah kampung halamannya Rasulullah, Madinah. Ya kan? Dan bersama dengan Rasulullah tinggal sekian puluh ribu sahabat. Itu salah satu riwayat menyebutkan bahwa Madinah itu paling tidak ketika Rasulullah wafat itu penduduknya ada sekitar 30.000 jiwa. 30.000 jiwa. Dan mereka itu adalah sahabat. Levelnya sahabat. Nah, tentu saja walaupun Rasulullah wafat, tapi sahabat itu kalau mereka menjalani kehidupan, pastilah persis dengan yang diinginkan sama Nabi. Karena Nabi tinggal bersama mereka selama 10 tahun, dan di masa 10 tahun di Madinah itulah syariat Islam itu turun. Bukan di Mekah, tapi di Madinah. Jadi Madinah itu adalah laboratoriumnya Rasulullah dalam menjalankan syariat Islam. Kalau mau tahu kayak apa syariat Islam itu, ya lihatlah Madinah. Memang disitulah Nabi tinggal bersama para sahabat. Nah, para sahabat inilah yang kemudian punya anak, punya cucu, punya keturunan, dan mereka tinggal di Madinah. Sampai di zamannya Imam Malik itu cuman beda kira-kira 70 tahunan lah gitu ya. Karena atau 80 tahun gitu ya. Karena Nabi wafat di tahun 10 Hijriah, Imam Malik itu sudah lahir di tahun 93. 93 dikurang 10 kan 80-an tahun kan. Nah, hanya beda 80 tahun kemudian Imam Malik sudah lahir, dan Imam Malik mengatakan kalau Anda mau tahu kayak apa wujud Quran itu hidup, syariat Islam itu dijalankan, ya Anda lihat Madinah. Makanya di dalam salah satu metodologi yang unik di dalam mazhab Maliki adalah amalu ahlil Madinah, prakteknya orang Madinah. Gitu. Nah, jadi kalaulah ada yang mengklaim ada hadis sahih, ada dalil begini, begitu dalil apa dan sebagainya, kata Imam Malik, cek begitu nggak orang Madinah melakukannya. Kalau sesuai, oke, kita terima. Tapi kalau nggak sesuai, nggak bisa kita terima. Kenapa? Karena amalul al-Madinah dalam pandangan Imam Malik ini udah kayak riwayat yang mutawatir. Nggak mungkin orang satu Madinah tuh berbohong. Nggak mungkin. Nah, kalau boleh saya kasih contoh kasus yang sederhana adalah begini. Mazhab Maliki itu tidak mengakui adanya puasa sunnah 6 hari bulan Syawal. Nggak diterima sama mereka. Padahal kan kalau bicara hadis, hadisnya sahih. Tapi, nah ini yang menarik ya. Kata mazhab Maliki, orang satu Madinah ya, itu belum pernah ada yang puasa 6 hari bulan Syawal. Nggak ada. Kami tidak mendapatkan anak cucu keturunan para sahabat itu yang melakukan puasa 6 hari bulan Syawal. Nggak ada prakteknya di Madinah. Gitu. Jadi kalau ada orang yang bilang katanya ada puasa sunnah 6 hari bulan Syawal, sekarang kita cek di Madinah, ada nggak orang kayak gitu yang melakukan puasa? Ternyata nggak ada. Nah, maka mereka nggak menerima. Pokoknya alat tolok ukurnya Madinah. Gitu, ya kan? Nah, sementara kalau pada saat itu kan selain mazhab Maliki ada mazhab Hanafi ya di Kufah. Banyak orang mengatakan bahwa mazhab Hanafi ini nggak pakai hadis, padahal mereka mazhab ahli hadis juga ya. Ketika Imam Ali karramallahu wajhah, khalifah yang keempat, memindahkan pusat pemerintahan Islam di Madinah itu ke Kufah, beliau memboyong juga paling tidak 1.500 orang sahabat. Jadi mereka yang tadinya tinggal di Madinah diboyong sama Ali ke Kufah dan bikin ibu kota di Kufah, dan di Kufah itulah kemudian hidup paling tidak 1.500 orang sahabat. Mereka ya tentu ahli hadis, ahli tafsir, termasuk diantaranya adalah ada Abdullah bin Mas'ud dan sebagainya gitu ya. Mereka nggak kekurangan hadis. Cuma, nah Imam Abu Hanifah itu menggunakan metodologi yang agak sedikit berbeda. Tentu dia tidak pakai metodologi Imam Malik yang mengandalkan Madinahnya, karena dia kan tidak tinggal di Madinah. Tapi dia menggunakan metode dalam menerima suatu hadis, hadis itu tidak akan dia terima kalau tidak ada pembandingnya. Maksudnya pembanding itu gini, ente ngomong katanya Nabi bilang begini, oke, ente satu orang saya catat.
Ada lagi nggak yang juga meriwayatkan yang kira-kira sama kayak gini? Ada. Oke, kayak gimana? Oke, sama. Ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Makin banyak yang mengkonfirmasi tentang hadis itu, maka itu semakin bagus. Jadi pendekatan hadisnya kalau dalam mazhab Hanafi, metodologinya adalah semakin banyak yang mengkonfirmasi satu riwayat dari Rasulullah, semakin banyak yang meriwayatkan, itu semakin bagus. Dan semakin sedikit yang meriwayatkan, akan semakin kita tinggalkan. Ya kan? Nah, jadi dasarnya adalah kemutawatiran. Ya, makin kuat gitu. Nah, itu kita lihat ya, ada dua pendekatan yang berbeda. Maliki begini, kemudian Hanafi begini. Nanti kemudian muncul yang ketiga, yaitu Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i itu muridnya Imam Malik, sehingga dia bermazhab Maliki awalnya, tapi dia juga diminta oleh Imam Malik untuk belajar kepada orang-orang di Kufah, ya, untuk belajar mazhab Hanafi. Karena masing-masing pendekatan itu ternyata punya kekuatan tersendiri. Ya, Amalu al-Madinah tuh canggih banget, tapi juga bicara mutawatir ini penting banget gitu ya. Maka muncullah Asy-Syafi'i dengan gabungan dua metodologi itu. Ya, dia gunakan metodenya Imam Malik, dia juga gunakan metodenya Imam Abu Hanifah. Jadi apa? Powerful begitu ya. Tapi unik juga, dia nggak cuma sekedar gabung, dia juga punya sesuatu yang nggak sama dengan Malik dan nggak sama juga dengan Abu Hanifah. Walaupun diawali dengan itu, tapi dia juga menemukan metode pendekatan yang unik malah gitu. Yaitu apa? Yaitu adanya konsep hadis sohih. Hadis sohih gitu ya. Yang kemudian akhirnya orang seluruh dunia yang ahli hadis itu akhirnya semuanya bermadhab kepada yang diajarkan oleh Asy-Syafi'i dalam bidang kesohihan hadis. Ya, saya ulangi ya. Kalau orang mazhab Maliki, diterima apa tidak diterimanya suatu riwayat, suatu hadis itu, ngeceknya dengan laboratorium Madinahnya. Cocok nggak dengan peralatan, dengan prakteknya orang Madinah? Kalau nggak cocok, kita buang. Kalau cocok, kita pakai. Kalau Hanafi, enggak. Kalau satu riwayat disampaikan A gitu ya, ada nggak pembandingnya yang juga A, biar banyak gitu. Dengan suara terbanyak, itu yang kita pakai. Tapi kalau Imam Asy-Syafi'i tidak pakai metode yang satu dan tidak pakai metode yang satu. Dia punya metode sendiri. Sahih. Sahih itu apa? Begini. Kalau ada satu hadis ya diriwayatkan oleh orang yang dia tidak punya masalah, dia bukan pendusta, bukan orang yang syadz, bukan orang yang pelupa dan sebagainya, istilahnya itu adil dan dhabit gitu ya. Nah, kemudian dia meriwayatkan dari gurunya yang juga adil dan dhabit, meriwayatkan dari gurunya lagi yang adil dan dhabit, walaupun cuma satu, tetap itu bisa kita pakai. Tidak harus dikonfirmasi dengan jumlah jalur yang banyak dan tidak harus dibandingkan dengan Madinah. Satu orang saja, yang penting adil, dhabit, kita pakai. Contohnya ya Imam Asy-Syafi'i itu kan muridnya Imam Malik. Imam Malik kalau meriwayatkan suatu hadis, ya udahlah, kita mau ngapain lagi? Kita kenal beliau pribadinya luar biasa, ya kan? Pasti adil, pasti dhabit, gitu kan? Dan beliau meriwayatkan hadis itu dari orang yang juga lebih hebat dari dia, yaitu Imam Nafi'. Nah, Imam Nafi' meriwayatkan dari orang, walaupun cuma satu ya, dari Abdullah bin Umar, gitu kan? Yang juga adil dan dhabit. Maka kita nggak butuh jumlah yang banyak. Satu saja, tapi adil dhabit, muttasil, gitu kan? Itu kita pakai. Dan itulah yang kemudian digunakan oleh manusia sedunia, yaitu yang kita kenal dengan istilah hadis sahih. Makanya Imam Asy-Syafi'i punya pendekatan idza sahhal haditsu fahuwa madhhabi. Kalau suatu hadis itu sudah dapat status sahih, ya sudah, itulah pandanganku, itulah madhabku. Tidak sama dengan mazhab gurunya sendiri, yaitu Imam Malik, yang mengatakan hadis itu kalau nggak sesuai dengan amal Madinah nggak mau saya pakai. Nah, Imam Syafi'i nggak begitu, nggak penting amalnya orang Madinah. Yang penting, nah ini jalurnya benar nih, bagus gitu kan, itu kita pakai. Dan nggak seperti Imam Abu Hanifah yang mengatakan hadis itu baru kita terima kalau jalur periwayatannya banyak. Kalau cuma jalur periwayatan 1-2 kita nggak pakai. Dalam mazhab Syafi'i nggak begitu. Satu saja
Asalkan dia adil, asalkan dia dhabit, sumbernya adil dhabit sampai ke Rasulullah, itu kita pakai. Dan hari ini orang itu tidak kenal dengan istilah yang namanya hadis sahih, kecuali yang membuat definisi hadis sahih itu adalah Al-Imam Syafi'i. Beliaulah peletak dasar ilmu hadis. Itu Asy-Syafi'i gitu. Jadi nanti setelah berikutnya baru muncul yang namanya Bukhari, yang namanya Muslim, Tirmizi, Baihaqi, bla 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 gitu semua. Itu semuanya itu adalah penganut mazhab Syafi'i dalam hal perhadisan. Nah, belum ngomongin fikihnya, baru kita menerima nggak ya riwayat ini gitu kan? Kalau pakai gayanya Malik, wah ini harus dicocokin sama Madinah, gitu kan? Kalau pakai gayanya Abu Hanifah, wah harus banyak nih riwayatnya. Tapi kalau pakai Syafi'i, nggak usah Madinah, nggak usah banyak. Yang penting adil dobit, nyampe ke Rasulullah, pakai, gitu kan? Nah, seluruh ulama hadis 14 abad kemudian pakai yang diletakkan dasarnya oleh Asy-Syafi'i. Asy-Syafi'i memperkenalkan istilah hadis sahih dan memperkenalkan istilah hadis dhaif, gitu. Jadi istilah hadis sahih, hadis dhaif itu yang ngomong pertama kali itu Syafi'i. Karena yang lain dua imam itu nggak ngomongin sahih dan tidak sahih. Ngomongin sesuai nggak dengan ahli Madinah. Ngomongin banyak nggak periwayatnya. Tapi Syafi'i mengatakan sahih atau tidak sahih. Nanti dikembangkan oleh murid-muridnya Syafi'i kayak At-Tirmizi itu menambahkan di tengah-tengah misalnya ada Hasan, ya kan? Ada sahih, ada dhaif, ada Hasan, ada Hasan li ghairihi, ada sahih li ghairihi dan seterusnya itu pengembangannya setelah itu. Tapi guru besar pertamanya, profesornya itu adalah Asy-Syafi'i. Beliau yang menyusun metodologi dalam menerima suatu hadis, gitu ya. Nah, jadi balik lagi ke awal biar nggak pusing gitu ya. Mazhab itu apa sih? Mazhab itu metodologi, pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh para pakar gitu ya. Yang mana satu dengan yang lain mungkin bisa berbeda. Dan karena metodologinya berbeda, hasilnya pun bisa jadi berbeda. Gitu kan? Al-Imam Malik, dia pakai dasar sesuai nggak dengan mazhab, dengan ahli Madinah. Kalau nggak sesuai, kita buang. Contohnya, mereka nggak kenal dengan yang namanya puasa 6 hari bulan Syawal. Tidak sunnah mereka. Atau misalnya menyembelih kurban. Kan kalau kita di Indonesia ya kita kan bermadzhab Syafi'i gitu ya. Atau sebagaimana juga seluruh mazhab yang lain kecuali Malik gitu ya. Kalau kita nyembelih kurban sapi atau unta kan boleh 7 orang kan. Nah, di dalam Maliki nggak boleh. Kenapa? Karena dalam pandangan Imam Malik bahwa ketika Nabi membolehkan ya para sahabat menyembelih 1 unta untuk 7 orang itu sifatnya darurat. Sifatnya darurat, bukan sesuatu yang defaultnya begitu, enggak. Ini kan kejadian cuma sekali doang, itu ketika perjanjian Hudaybiyah. Selebihnya amalu ahli Madinah, tidak pernah ada orang Madinah itu menyembelih 1 unta untuk 7 orang, untuk 1 sapi 7 orang itu nggak pernah ada. Jadi mereka nggak terima konsep itu, gitu kan? Itu pendekatan Maliki. Tapi pendekatan seluruh mazhab yang lain nggak kayak gitu kan? Nah di situ karena metodologinya berbeda, hasilnya juga berbeda, gitu. Nah hasilnya berbeda kan menimbulkan sebuah sebuah tanda tanya. Terus yang benar yang mana? Terus yang benar yang mana? Ya tentu saja jawabannya semuanya benar. Nah, ini yang kadang-kadang konsep semuanya benar ini yang banyak orang tidak terbiasa karena sudah kelamaan dicekokin yang benar hanya satu gitu. Padahal enggak. Kita balik lagi ya ke saya bandingkan dengan ilmu-ilmu yang lain. Misalnya ilmu qiraat sab'ah. Kan ada yang baca wadduhi wal laili idza sajama wadda'aka rabbuka wa ma qala gitu kan? Saya tanya, itu benar apa salah? Ya kan jawabannya benar. Karena itu riwayatnya mutawatir dari Rasulullah, dari Allah, dari Jibril gitu kan. Mutawatir. Jadi kita nggak bisa bilang salah. Bahwa kita nggak tahu, ya memang itu keterbatasan ilmu kita. Tapi itu benar gitu. Nanti kita orang Indonesia bacanya mungkin ya pakai riwayat Hafs kan. Ya Ar-Rahmanur Rahim, Maliki Yaumiddin. Mimnya itu dibaca panjang, Maliki. Nah riwayat yang lain bacanya pendek. Ar-Rahmanur Rahim, Maliki Yaumiddin. Mana yang benar? Maliki atau Maliki? Dua-duanya benar, dua-duanya riwayat yang mutawatir. Bahkan riwayat yang ketiga pun juga benar. Ar-Rahmanur Rahim, Maliki Yaumiddin. Itu juga sahih. Tiga-tiganya.
Jadi dalam ilmu qiraat kita kenal ada 7, ada 10 riwayat, semuanya benar walaupun berbeda, gitu ya. Nah, cuman orang yang nggak pernah belajar ilmu qiraat dan perbandingan kayak gitu kan, karena dia dicekokinnya cuman itu, dia taunya yang benar cuman itu, yang lain harus salah. Nah, ini yang harusnya kita nggak boleh begitu. Karena apa? Karena dalam berbagai macam disiplin ilmu selalu ada perbedaan-perbedaan kayak gitu yang semuanya tuh tetap dibenarkan. Imam Malik gitu loh, masa kedua kita yang salah? Kan nggak mungkin. Karena di zamannya, ya kalau kita ngomongin gini deh, apa sih kitab hadis yang paling paling populer, paling masyhur, paling paling apa ya istilahnya paling legend gitu ya? Kan biasa kita bilang Sahih Bukhari, Sahih Muslim, padahal bukan. Karena itu diciptakan atau ditulisnya oleh Bukhari itu udah sekian tahun kemudian. Yang paling awal-awal mewujudkan sebuah kitab hadis itu justru Imam Malik Al-Muwatta. Beliau tuh bergerak imamu ahlil hadis, gitu kan. Muridnya dia aja itu menjadi tokoh besar dalam ilmu hadis. Nah, gurunya apalagi, ya kan. Al-Muwatta itu adalah kitab yang tersahih di dunia di zamannya gitu ya. Yang mana sudah disetujui oleh 70 ulama hadis di Madinah, gitu kan. Maka ya kita nggak bisa mengatakan wah Imam Malik salah tuh, nggak bisa. Kenapa? Wah beliau tuh pakar hadis gitu. Kita nggak bisa bilang itu salah mazhabnya. Sebagaimana kita juga nggak bisa menyalahkan Abu Hanifah itu salah gitu, enggak juga. Semuanya benar karena memang mereka beda metodologi, beda pendekatan, walaupun hasilnya beda-beda, tapi nggak ada satupun yang bisa kita bilang salah. Karena semuanya mujtahid, mutlak mustaqil. Nah, gitu kan. Begitu juga Asy-Syafi'i ketika dia punya pendekatan, pendekatannya memang luar biasa, walaupun hasilnya berbeda, kita nggak bisa mengatakan itu salah gitu. Apalagi gitu ya, kita yang bukan imam mazhab, yang bukan ahli ijtihad, kok bisa tiba-tiba merasa lebih pintar dari mereka dalam hal metodologi, ya itu ketahuan begonya. Makanya tadi dikatakan bahwa Syekh Dr. Ramadan Said Ramadan Al-Buti itu mengatakan al-madhabiyah itu adalah akhtaru bid'atin tuhaddidus syariah. Itu saya kira memang tepat ya, bahwa orang tidak bermazhab gitu ya, itu memang bid'ah banget gitu. Karena sepanjang sejarah gitu ya, belum pernah ada umat Islam itu tidak bermazhab dalam arti tidak menggunakan metodologi. Ketika dia mau pakai Quran, dia harus pakai metodologi. Metodologinya mau pakai riwayat siapa? Hafiz, Asim, atau pakai Qalun atau apa, tapi dia nggak boleh ngarang sendiri riwayat. Enggak, saya nggak mau pakai semua qiraat sabah itu. Saya mau pakai qiraatnya Nabi. Nah, kan ketahuan begonya. Kenapa? Ya yang ngajarin 7 qiraat beda-beda itu kan Rasulullah. Iya, para sahabat itu yang menerima walaupun beda-beda gitu ya. Dan semuanya nggak ada yang salah. Jadi ketika ada orang bilang, saya tidak mau pakai qiraat sabah, saya mau pakai qiraatnya Rasulullah. Kan ketahuan begonya. Dia nggak ngerti ceritanya, nggak tahu sejarah. Dia pikir itu semua adalah salah dan yang benar cuma dia doang. Padahal kan dia juga nggak ketemu dengan Rasulullah kan, gitu. Begitu juga dengan hadis. Saya nggak mau pakai hadis Bukhari, nggak mau pakai hadis Muslim. Saya mau pakai hadis saya sendiri. Ya, ini kan orang mengigau di tengah bolong kan, tengah hari bolong. Kenapa? Emangnya ente ketemu sama Nabi? Lah orang sekelas Bukhari, sekelas Muslim saja, itu nggak ketemu loh sama Nabi. Bagaimana mungkin Anda tiba-tiba mengatakan bahwa saya nggak butuh itu semua, saya langsung kepada Rasulullah. Itu kan ketahuan nggak nyambung gitu, nggak paham ya dengan apa dengan mekanisme model-model kayak gitu. Ya sama juga dengan saya nggak butuh dengan imam-imam mazhab gitu. Saya langsung kepada Rasulullah. Ya enggak, imam mazhab itu nyambung kepada Rasulullah. Emang dikira imam mazhab itu nggak ngerti hadis? Ya Imam Malik itu istilahnya tidak ada orang lebih ngerti hadis kecuali Imam Malik. Kalau Imam Malik kita bilang goblok, terus kita apa dong? Kejauhan kan, gitu ya. Imam Asy-Syafi'i peletak dasar ilmu hadis. Kalau kita bilang bego, gitu kan. Terus yang pintar siapa? Ya Bukhari lebih pintar dari Syafi'i? Ya enggak. Ini secara hierarki, Imam Malik gurunya punya murid, Imam Asy-Syafi'i. Asy-Syafi'i punya murid lagi, ya salah satunya adalah Imam Ahmad. Imam Ahmad itu banyak sekali muridnya, salah satunya baru ada Bukhari di situ. Kan nggak mungkin kita mengatakan Bukhari lebih pintar dari Imam Malik, nggak mungkin. Kenapa? Lahirnya jodoh belakangan gitu. Makin dekat dia ke Rasulullah kan berarti makin original gitu hadisnya kan. Nah makin jauh dia dari Rasul kan makin jauh gitu. Kenapa tiba-tiba yang udah jauh-jauh ini malah kita bilang ini lebih pintar daripada yang lebih dekat? Kan kita ketawa, nggak berhenti-berhenti kita ketawa gitu. Lah itu ilmu dari mana kok nyungsang begitu? Kan lucu gitu ya.
Nah, balik lagi ke mazhab yang tadi. Jadi, imam-imam mazhab itu adalah imam yang mendirikan metodologi dalam melakukan istinbat. Nah, gitu. Nah, sekarang masuk pada pertanyaan yang lebih lebih kritikal lagi, ya. Kenapa sih harus diistinbat? Gitu. Kenapa nggak pakai Quran apa adanya aja sesuai dengan bunyi Quran kayak gitu ya kita gunakan gitu, bunyi hadis kayak gitu kita gunakan. Kenapa harus dipakai diutik-utik lagi dan sebagainya gitu? Kenapa pakai diijtihadkan? Kenapa pakai diistinbat dan sebagainya? Nah, itu pertanyaan yang emang itu kritikal banget. Saya akan jawab, sebenarnya ini agak panjang tapi saya kasih jawaban satu aja sebagai sebuah ilustrasi. Jadi gini, saya kasih contoh yang sederhana. Masuk kepada sebuah kasus yang itu memang sempat jadi polemik juga ya di antara para ulama di masa itu. Kasusnya gini, kan kalau kita sholat, kan wajib kita baca surat Al-Fatihah. Tidak sah rakaat kita kalau kita nggak baca suratul Fatihah. Ada hadis yang semua ulama sepakat, mau Syafi'i, mau Maliki, semua itu sepakat. Itu sahih, itu dipakai. Yaitu, la sholata liman lam yaqra' bi ummil kitab. Tidak sah orang sholat kalau nggak pakai baca umul kitab yaitu Al-Fatihah. Semua sepakat. Nah, cuma ada cumanya. Itu kan kalau orang sholatnya jadi imam atau jadi sholatnya sendirian. Gimana dengan makmum? Apakah makmum harus juga baca suratul Fatihah? Karenanya begini. Karena ketika ada makmum di belakang imam, dia baca surat Al-Fatihah imamnya, makmumnya itu ternyata ada hadis bunyinya begini. Ya, man kana lahu imam faqira'atul imami lahu qira'ah. Orang yang sholatnya di belakang imam, maka bacaan imam itu sudah menjadi bacaan buat si makmum. Berarti si makmum nggak baca pun nggak apa-apa karena udah dibacain sama imam. Nah, ini kan agak bentrok nih. Ada dua dalil. Satu dalil, orang yang sholat tidak baca Fatihah, maka sholatnya tidak sah. Tapi ada dalil yang kedua, yang bunyinya, siapa yang sholat di belakang imam, maka imam itu baca, itu sudah cukup buat bacaan bagi si makmum. Des, makmumnya nggak usah baca Fatihah pun nggak apa-apa. Tapi bertentangan dengan dalil yang kedua. Nah, gimana menarik kesimpulan kalau ada dua dalil yang bertentangan? Masih ditambah lagi dengan dalil yang ketiga, yaitu kalau imam lagi bacain kamu Quran dengan suara keras, Quran malah bilang fastami'u lahu wa ansitu. Dengerin, perhatiin. Ya, idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu. Kalau dibacakan pada kalian Quran, maka dengarkan dan perhatikan. Berarti si makmum kan nggak usah baca. Kenapa? Karena dia harus mendengarkan. Orang mendengarkan tuh nggak bisa baca, gitu kan? Nah, di situ terjadi konflik. Gitu. Konflik dalam arti kita semuanya mau pakai hadis, tapi kalau hadisnya satu sama lain itu tidak sepakat gitu ya, ta'arudul athar, terjadi ta'arud, pertentangan antara satu dalil dengan dalil yang lain itu saling bertentangan. Ini gimana cara kita memanage dalil-dalil yang bertentangan ini? Nah, itu perlu metodologi. Al-Imam Syafi'i itu menulis sebuah buku canggih banget, judulnya Ikhtilaful Hadis. Ya, ketika hadis-hadis itu saling bertentangan, gimana caranya kita menarik kesimpulan kalau hadisnya saja bertentangan, gitu loh, ya kan? Nah, ada dua pendekatan yang dilakukan oleh Imam Asy-Syafi'i itu memang agak sedikit berbeda dengan Imam Abu Hanifah, gitu ya. Kalau Asy-Syafi'i itu prinsipnya begini, jangan sampai hadis-hadis sahih itu kita buang. Walaupun bertentangan, dipakai semua, tapi diatur. Nah, gitu loh, ya. Ibarat kata tuh begini. Ini ada beberapa calon kandidat, sebutlah calon ketua RT gitu ya. Calon ketua yang gampang lah, ketua kelas. Nah, gitu, yang ketua kelas. Ini ada calon ada 3, gitu kan. Lalu kita bikin pemilihan ketua kelas. Kan biasanya yang dipilih suara terbanyak kan jadi ketua kan. Nah, kalau dalam tradisi kita, walaupun orang itu tidak jadi ketua karena dia dapat suara nomor 2, yang satu lagi suaranya nomor 3, tapi biasanya begini, yang nomor 1 jadi ketua, yang nomor 2 jadi sekretaris, yang nomor 3 jadi bendahara. Kan 3-3-nya kepake kan sebenarnya gitu kan. Nah, artinya nggak ada yang istilahnya gagal, semuanya kepake, cuman diatur aja gimana cara
memanage-nya gitu kan. Bukan sistem gugur, bukan yang kalah langsung jadi musuh, yang kalah langsung ngelemparin pakai batu. Enggak. Yang kalah ya jadi wakil atau jadi sekretaris atau jadi bendahara begitu. Nah, Asy-Syafi'i itu pendekatannya begitu. Hadis-hadis yang sahih kalau memang mereka bertentangan dikompromikan saja. Pada bagian ininya kita pakai hadis ini. Kalau pada bagian itunya kita pakai hadis itu. Nah, bagian yang ini kita pakai. Jadi dibagi-bagi gitu hadis itu, gitu kan? Agak sedikit berbeda dengan gayanya Hanafi. Gitu. Kalau kata Hanafi, oh enggak. Hadis bertentangan, yang menang kita pakai, yang enggak menang kita buang. Yang enggak menang kita buang, kita enggak pakai gitu. Nanti kan pendekatan jadi berbeda, maka hasilnya nanti berbeda. Hasilnya contohnya tadi dalam mazhab Syafi'i ya, kalau makmum di belakang imam tergantung nih. Kalau sholatnya jahar, sholatnya keras gitu ya, maka imam baca Fatihah keras, makmumnya diam aja. Tapi begitu selesai bacaan Fatihahnya imam selesai, makmumnya kemudian baca sendiri-sendiri surat Al-Fatihah gitu ya. Nah, beda dengan pendekatan mazhab Hanafi. Hanafi nggak begitu. Pendekatannya adalah karena imam sudah membacakan buat makmum, maka mau sholat yang jahar atau sholat yang sir, pokoknya kalau imam udah baca Fatihah, semua makmum nggak usah baca. Mau sholatnya jahar, mau sir, pokoknya nggak usah baca. Nah, itu kan berarti beda gitu. Metodologinya beda, hasilnya juga beda. Kesimpulannya juga beda kan? Nah, tapi walaupun beda gitu, kita nggak ngomongin siapa benar, siapa salah. Karena semuanya benar. Gitu. Terus mungkin kalau nggak benar salah, mungkin pertanyaan yang kedua, terus kita ikut yang mana? Nah, gitu kan? Biasanya ke situ. Kalau benar salah, semua benar. Nah, terus kita ikut yang mana dari sekian banyak pilihan? Nah, ini yang mau saya sampaikan sebelum nanti kita teruskan dengan diskusi. Jadi begini, ketika pendapat-pendapat dari mazhab-mazhab yang muktamad itu ada beda-beda, terus pertanyaannya kita jadi ikut yang mana? Jawabannya sederhana. Kita ikut yang bisa kita akses. Kita ikut mazhab yang bisa kita akses. Kenapa kok jawabannya begitu? Karena ternyata dalam implementasinya penyebaran atau diaspora mazhab itu biasanya menganut sistem mazhab tunggal di suatu negeri. Contoh nih ya, kita Indonesia atau katakanlah Asia Tenggara. Indonesia, Malaysia, Brunei, apalagi Thailand gitu dekat-dekat kita lah ya. Itu mazhabnya tunggal, hanya Syafi'i. Yang berkembang hanya mazhab Syafi'i. Di Indonesia, saya belajar 4 mazhab ya, ini buku-buku di belakang saya ini kan mewakili 4 mazhab. Emang itu core bisnisnya gitu kan. Saya ketika mengkolek kitab-kitab mazhab selain kesulitan di Indonesia, bukunya nggak ada yang jual, gitu. Kenapa? Karena di Indonesia tidak ada perguruan atau kampus atau katakanlah pengajian majelis taklim dan sebagainya yang mazhab fikihnya bukan Syafi'i. Itu saya nggak ketemu, nggak ada. Jadi kalau ini sih ya belakang Al-Majmu' dan sebagainya itu di Indonesia banyak karena memang mazhabnya kan Syafi'i gitu ya. Tapi kalau misalnya cari kitab kayak Fathul Qadir gitu misalnya yang dari Hanafi ya atau katakanlah Al-Istizkar di dalam mazhab Maliki gitu ya, atau katakanlah mazhab Hambali gitu di Indonesia, itu nggak ada yang jual kitabnya karena memang tidak ada institusi yang mengajarkan mazhab itu. Maksud saya begini, kalau yang tidak bermazhab dari mazhab yang 4 di Indonesia, yang ada cuma Syafi'i. Yang selain Syafi'i di Indonesia nggak ada gitu. Nah, kalau pertanyaannya kita pilih yang mana? Ya kita pilih yang bisa diakses. Karena di sini adanya Syafi'i, ya kita pilih Syafi'i. Karena itu yang bisa diakses gitu. Lain ceritanya kalau kita lagi ada di India. Maksudnya kita orang India gitu kan, lahir di sana, hidup di sana dan sebagainya. India itu mazhabnya Hanafi yang lebih dominan. Syafi'i ada, tapi tidak terlalu dominan gitu ya. Ada tapi tidak terlalu dominan. Jadi India, Pakistan dan sekitarnya itu ya, termasuk Bangladesh, itu mereka rata-rata mazhabnya Hanafi, kuat sekali. Mazhab Syafi'i di sana nggak ketemu. Adanya semua adalah Hanafi semua gitu kan. Dan itu sudah berlangsung beratus-ratus tahun gitu kan. Sehingga kalau kita adalah orang India,
Kalau ditanya dari 4 mazhab kita pilih yang mana? Yang gampang diakses ya mazhab Hanafi. Gitu. Nanti kalau kita ada di Afrika Utara, mulai dari Tunis, Aljazair, Maroko gitu ya, nyebrang ke Andalusia, itu di sana yang dominan mazhabnya adalah Maliki. Kalau kita kebetulan orang sana, ya bermazhab apa yang paling jadi pilihan kita? Yang gampang diakses, yang ada di sekeliling kita, ya Maliki. Gitu kan? Nah, nanti kalau kita adalah orang Saudi Arabia gitu ya. Nah, yang dominan memang mazhab yang di-endorse oleh kerajaan itu adalah mazhab Hambali. Jadi kalau kita tinggalnya di Saudi ya kita yang mudah kita akses ya mazhab Hambali gitu ya. Begitu kira-kira. Jadi pilihannya bukan mana yang paling benar, terus pilihannya juga kita harus pilih yang mana yang bisa diakses gitu, yang ada aksesnya. Nah, problematikanya adalah begini. Semua tadi yang saya ceritakan gitu ya, itu kalau orang yang belajar sejarah perbandingan mazhab itu paham. Itu paham. Sehingga oh gitu ya. Oke, deal gitu. Masalahnya adalah banyak juga orang ya bercerita tentang mazhab tapi bukan menurut bukan menurut disiplin ilmu fikih. Tapi pendekatan dengan pendekatan yang lain. Sehingga wajahnya atau ceritanya jadi nggak seperti yang tadi saya ceritakan, gitu kan? Gitu. Jadi beda gitu dari awal. Sehingga mereka berpikirnya begini, ya mazhab itu kan tergantung hadisnya, gitu kan? Kalau hadisnya sahih itu kita pakai, kalau hadisnya nggak sahih kita buang, kan begitu kan? Nah itu yang orang awam hari ini berpikir. Jadi ya kalau emang kita bisa, tadi kan diceritakan, ternyata kitab-kitab sunan tuh udah dicetak banyak, sehingga orang bisa mengakses sendiri dan bisa pelajari sendiri, dan udah bisa bedakan mana hadis sahih, mana tidak sahih. Berarti ya udah nggak perlu pakai mazhab-mazhab lagi. Cukup dengan baca hadis yang sahih saja, itulah. Apalagi kata Syafi'i, idza sahal hadisu fahuwa madhabi. Kalau satu hadis itu sahih, itulah mazhabku. Ya berarti ini sesuai dengan apa yang dimaui Syafi'i kan. Sekedar membedakan antara hadis sahih dengan tidak sahih. Gitu kan. Nah, ini adalah pendekatan orang yang sebenarnya tidak tahu cerita sejarah gitu ya, bagaimana mazhab-mazhab itu berdiri gitu. Nggak tahu ceritanya. Dia taunya gini, ngapain sih lu pada mazhab-mazhaban segala? Kan sudah ada Quran, kan sudah ada hadis. Tinggal ikutin Quran, tinggal ikutin hadis, cari yang sahihnya, selesai. Gitu kan? Sesimpel itu, just simple like that gitu ya. Nah, kalau nggak tahu ceritanya sih emang jadi sesimpel itu gitu. Sesimpel itu kayak ditanya, gimana caranya masukin gajah ke dalam kulkas? Gampang, buka kulkasnya, masukin gajahnya, tutup lagi, ya udah selesai kan gitu kan. Itu kan kita jadi mikir, segampang itu. Ya tentu nggak begitu kan. Tapi karena mereka bukan orang yang mendalami masalah-masalah kayak gitu, segala sesuatu menjadi as simple like that gitu, ya kan? Gini. Dalam dunia kedokteran, gitu kan? Ketika ada orang sakit, gitu ya, apa nih gejalanya, apa segala macam, dokter kan periksa, gitu kan? Terus dia detak jantung lah, dia ukur suhu, dia apa dan sebagainya. Kalau dia melihat ada hal-hal yang mencurigakan, gitu ya. Kayaknya ini penyakit dalam nih gitu kan, dokter akan bilang Anda ke lab deh periksa gitu kan, periksa darah, periksa jantung, periksa paru, periksa bla 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 gitu kan. Dari hasil pemeriksaan itu nanti dokter akan membaca, Anda ini kena ini loh, kena ini dan sebagainya, kan panjang tuh analisanya gitu kan. Dokter karena ilmunya banyak, dia nggak mensimplifikasi masalah, dia tahu masalahnya lebar besar gitu kan, maka dia punya analisa yang dalam. Nah, dukun nggak begitu kan, dukun simple. Apalagi tukang obat, dia lebih simpel. Tukang obat ya, pil itu isinya tepung terigu doang sih, gitu kan. Tapi dia dengan bermodal bermodal testimoni gitu ya. Si anu minum ini sembuh, si anu minum ini sembuh, si anu minum ini sembuh, semua disebut gitu kan. Maka adalah obat dari segala sesuatu. Gitu. Nah, karena sekarang lagi musimnya segala yang berbau sunnah, dulu pakai pil, sekarang diganti menjadi herbal gitu. Dari daun inilah, daun itulah, bahkan madu atau apa dan sebagainya, dia jual. Gitu kan. Nah, masyarakat kita itu kan juga masyarakat yang tidak terlalu melek dengan dunia kedokteran kan. Jadi ya lebih suka percaya dengan hal-hal yang sifatnya tadi testimoni-testimoni orang lah gitu ya.
Itu aja yang dipakai. Sesimpel itu mereka melihat kondisi pasien atau penyakit dan sebagainya gitu. Padahal kalau dalam dunia medis, wah itu panjang itu ya. Gini, gini apa namanya orang COVID gitu ya. Orang COVID itu dikatakan dia kena COVID kan panjang nih, ada antigen, ada PCR gitu kan. Nah PCR tuh dicolok-colok kemudian apa segala macam. Tapi kalau orang yang nggak ngerti gitu kan cuma dilihat aja suhu gimana, suhu panas COVID, suhu nggak panas nggak COVID gitu doang. Jadi cuma diperiksa suhu. Saya juga ketawa juga. Ngapain diperiksa suhu? Emang kalau gara-gara suhunya panas terus dia COVID? Kalau nggak panas berarti nggak COVID? Kan enggak. Itu kan pemeriksaan suhu aneh aja gitu buat saya gitu kan. Cuman buat biar kelihatan keren lah gitu. Diperiksa suhu. Saya tanya, buat apa suhu diperiksa gitu? Ya kalau saya demam terus emang saya pasti COVID kan enggak. Nah, pemeriksaan yang lebih akurat itu kan kalau nggak antigen PCR gitu, bukan suhu gitu kan sebenarnya. Tapi buat masyarakat awam ya suhu lah gitu. Ya suhunya di gini nih. Cut gitu. Terus ya Pak 36 gitu. Padahal semua orang 36 gitu. Satu mall tuh 36 semua, nggak ada yang nggak 36 gitu. Nah, itu kan ya kemarin-kemarin emang tidak akurat gitu kan. Nah, kalau sekarang kan orang harus udah suntik belum gitu kan. Orang sudah di apa namanya udah PCR belum gitu kan. Itu kan detail gitu kan. Nah, kira-kira seperti itu. Kalau yang dia mempelajari tentang sejarah mazhab-mazhab, dia akan lebih detail kayak tadi yang saya ceritakan itu. Tapi kalau dia nggak tahu cerita itu semua, maka dia akan ngarang sendiri ya versi-versi mazhab menurut dia. Dan biasanya jatuhnya nggak jauh-jauh dari kan sudah ada hadis sahih, kenapa masih pakai mazhab gitu? Kan ada Quran terjemah, kenapa masih bermazhab gitu? Sesimpel itu cara berpikirnya. Makanya orang-orang yang sesimpel itu ya sama sekali nggak berpikir mazhab itu penting. Kenapa? Orang kita bisa istihad sendiri kok gitu. Sesederhana itu cara berpikirnya. Nah, kalau model kayak gitu dia bilang mazhab nggak penting, ya memang wajar. Kenapa? Karena wawasannya memang sampai di situ aja, gitu kan. Tapi kalau mereka yang tahu ilmu hukum, ilmu syariah, dan ilmu perbandingan mazhab, oh masalahnya tidak sesederhana itu Mas, gitu ya. Itu panjang, itu dalam, gitu kan. Tapi intinya begini, walaupun mazhab-mazhab itu kelihatannya rumit, susah apa segala macam, tapi, nah ini yang menjadi catatan, dalam implementasinya, anak kecil itu kan sudah harus bisa sholat kan. Karena Nabi perintahkan muru auladakum bisolati lisab'in. Perintahkan anakmu sholat di usia 7 tahun. Nah kalau dia harus belajar mazhab yang aneh-aneh itu, kan puyeng kan? Nah puyeng kan? Nah makanya para ulama itu kemudian menciptakan modul-modul yang simple, yang sederhana. Di mana yang ditulis itu hanya kesimpulan-kesimpulan akhirnya saja, tanpa dilengkapi dengan diskusinya, tanpa dilengkapi dengan hasil-hasil penelitiannya, bahkan tanpa harus dikutipkan ayatnya atau hadisnya dan sebagainya, nggak usah. Karena kalau itu dikutipkan jadi segini, gitu. Ngomongin sholat jadi segini, gitu loh. Padahal sholat itu harusnya biar anak kecil umur 7 tahun pun dia bisa tahu, gitu kan. Maka diajarkanlah ilmu fikih ya yang simple dan sederhana tanpa ada dalil. Pokoknya rukun sholat itu nomor 1 niat, kedua berdiri takbiratul ihram, bla 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 sampai sekian. Dah itu apalin, gitu kan? Nggak pakai dalil, nggak usah. Kenapa? Dalil bukan urusan kalian, dalil itu urusan para expert. Kalian jalanin aja yang udah kayak gitunya, kan gitu. Nah itu yang berkembang di tengah masyarakat. Fikih itu adalah hukum-hukum yang udah nggak ada lagi dalilnya, karena dalilnya nggak dikasih karena bikin pusing, gitu kan? Nah, yang masyarakat terdidik dengan fikih yang sederhana kayak gini, ini diadu dengan mana dalilnya. Ini nggak diajarin dalil, dia bingung. Nggak tahu dalilnya. Guru saya bilang begitu, nggak boleh ikutin guru, ikut Rasulullah. Wah, gitu kan. Itu terjadi tabrakan di situ. Padahal yang ini nih, sebenarnya dalilnya banyak, udah panjang lebar. Justru dibikin simple biar nggak ribet ngerjainnya. Cuman yang kayak gini ditikam oleh mereka yang nggak suka dan dikata-katain salah apa segala macam, dan ditantang dalilnya karena mereka sudah menyiapkan dalil untuk menghabisi, gitu kan. Ributlah kedua belah pihak itu. Yang satu merasa saya udah ngikutin ulama walaupun saya nggak tahu dalilnya, saya yakin mereka punya, saya tinggal kerjain. Yang sini mengatakan, ente salah, ente nggak boleh ikut ulama dong, ente harus tahu dalilnya. Kalau nggak tahu dalil ngapain ikut ulama? Kita mau ikut ulama apa ikut nabi, kan gitu kan. Nah yang sini merasa dia sudah ikut nabi,
Padahal sih kalau mau dipikir-pikir ini adalah salah satu versi dari sekian banyak mazhab itu juga gitu kan. Yang usoli dengan yang tidak usoli ya kan, yang tangan goyang-goyang dengan tidak goyang-goyang gitu. Yang tarawehnya 23 dengan 11. Itu kan perdebatan di 4 mazhab itu sebenarnya. Cuman di sini ditariknya seolah-olah yang kayak gitu tuh nggak perlu diikutin karena tidak ada dalilnya. Padahal sebenarnya yang dibilang ada dalil tidak ada dalil itu cuma sekedar ya istilahnya cuman ya retorikanya saja gitu. Semuanya ada dalilnya dan itu perdebatan yang nggak selesai gitu. Dan kita menghormati semua sebenarnya kalau kita tahu antara yang usoli dengan yang tidak usoli, yang kunut subuh dengan tidak kunut subuh gitu kan. Nah kalau di Indonesia tuh pihak yang status quo-nya yang mazhab Syafi'i, terus yang lainnya itu yang menghabisi mazhab Syafi'i gitu kan, dihabisi dengan wah dalilnya tidak sahih apa segala macam, yang dihabisi itu mazhab Syafi'i gitu kan. Di Indonesia konteksnya kayak gitu. Jadi kalau dibilang bermadhab, maksudnya ya dia pakai metodologi yang dikembangkan para ulama, kebetulan mazhabnya Syafi'i gitu kan. Nah yang tidak bermadhab sebenarnya dia bermazhab juga sih, cuman dia nggak tahu nama mazhabnya dia apa gitu kan. Dan kemudian dia memang tidak selalu pakai mazhab yang satu karena dia comot sana comot sini sesuai dengan selera gurunya gitu kan. Walaupun sebenarnya yang dia ributkan itu juga adalah sesuatu yang memang didiskusikan juga di masing-masing mazhab itu gitu loh. Yang sentuhan kulit nggak batal sama istri kan tuh mazhab Hanafi sebenarnya gitu kan. Cuma di sini di Indonesia gitu kan, yang tidak sentuhan kulit ngakunya itu sesuai Quran. Itu sesuai hadis. Sedangkan yang sentuhan kulit itu batal, itu dalilnya dhaif itu gitu. Yang ini sahih dalilnya. Itu logikanya yang dikembangkan begitu. Nah, padahal enggak. Itu yang satu mazhab Hanafi, yang satu mazhab Syafi'i. Hanafi dengan segala dalilnya ya kita hormati. Tapi Syafi'i dengan segala dalilnya itu juga kuat juga. Enggak ada yang salah dari dalil-dalil yang mereka gunakan gitu sebenarnya. Cuman dibahasakan di masyarakat awam terjadi intimidasi. Yang Syafi'i diintimidasi dengan seolah-olah nggak punya dalil yang sahih, dan yang mengintimidasi merasa dirinya paling benar sendiri karena sudah pakai Quran dan Sunnah. Dan yang Syafi'i dituduh tidak punya Quran, tidak punya Sunnah. Berarti Anda tidak sahih cara sholatnya dan sebagainya. Itu yang berkembang di YouTube di mana-mana, itu berkembang kayak gitu. Padahal sebenarnya bukan begitu sebenarnya kondisi kedudukannya itu bukan itu. Itu sebenarnya adalah perbandingan mazhab dan kita pelajari itu dalam 8 semester dari mulai wudhu sampai kita bikin negara, itu perbandingan mazhabnya ada semua gitu. Yang diributin masyarakat di kelas-kelas bawah itu kan ya begitu aja, cuman ada dalilnya enggak? Sahih enggak? Nah, gitu kan sebenarnya. Padahal bukan ada dalilnya enggak, semuanya ada dalilnya dan semuanya mengaku sahih. Tinggal bagaimana metodologi mereka menggunakannya itu yang nanti harusnya kita jelaskan kepada masyarakat awam. Tapi untuk menjelaskan hal kayak gini kan nggak gampang. Kuliahnya 8 semester loh. Dan bukan satu hal yang sederhana gitu. Yang saya aja puyeng gitu, kagak lulus-lulus kuliah kayak gitu. Karena membandingkan satu mazhab dengan mazhab yang lain tuh harus jujur, harus amanah. Nggak boleh punya pretensi buruk. Wah ini jelek nih, nggak mau gitu. Nggak. Masing-masing punya kehebatan. Itu adalah istilahnya apa ya? Istilahnya itu semua adalah khazanah kekayaan intelektual kita sebenarnya. Bukan pada tempatnya untuk kita celak, kita maki-maki gitu sebenarnya gitu kan. Tapi yang terjadi di masyarakat awam yang nggak ngerti ilmunya, itu malah dimaki-maki, dicelak-celak, dijelek-jelekin dan dibela-belain kelompoknya dia sendiri. Ini kan lucu, nggak tahu ceritanya. Saya kira udah lewat ya waktunya ya, udah jam 21:15, nggak di stop jadi ya keenakan. Saya kembalikan lagi aja langsung kepada pimpinan acara. Tafadhol. Syukran Ustaz, jazakallah. Ini saya terkesima ya melihat paparan Ustadz yang begitu luar biasa. Jadi banyak hal yang kita temukan Ustadz, bahwa ternyata bermadzhab itu bukan justru meninggalkan sunnah. Justru bermadzhab adalah kita justru bermadzhab itu kita melaksanakan sunnah gitu. Itu yang saya tangkap. Jadi kesan yang pada umumnya orang bermadzhab itu adalah anti sunnah atau dia tidak mengambil kaul Nabi gitu kan, tetapi hanya kaul ulama atau kaul imam mazhab. Tapi justru sebetulnya kita bermadzhab itu juga sebetulnya ya tetap mengambil kaulun Nabi Muhammad SAW. Nah kemudian yang kedua adalah ternyata bermadzhab atau mazhab yang ada di dalam dunia Islam, dalam pemikiran dunia Islam, itu justru sebenarnya bagian dari khazanah intelektual
kita ya kaum muslimin, yang justru itu adalah merupakan suatu apa ya, boleh bilang suatu rahmat gitu ya, rahmat bagi kita semua. Jadi kalau kita dalam ada satu permasalahan, kita nggak saklek aja satu pendapat. Jadi fihi kaulani, dalam itu dapat dua pendapat, dan kita bisa memilih dari pendapat-pendapat tersebut untuk mana yang lebih pantas dan lebih cocok untuk kita jalani atau kita laksanakan. Nah, dari satu masalah yang kita temukan. Saya kira itu yang saya tangkap dari paparan dari Ustadz Ahmad Sarwat pada paparannya tadi. Baiklah, saya buka mungkin pertanyaan atau diskusi dari rekan-rekan sekalian pada malam hari ini. Silakan untuk langsung saja raise hand dan open mic, langsung silakan ditanyakan atau disampaikan. Baik, di sini saya tangkap Ahmad ya. Pak Ahmad AM ya. Baik, ya, silakan dulu. Pak Ahmad, silakan untuk langsung saja open mic dan langsung silakan bertanya ke Ustadz Ahmad Sarwat. Baik, assalamualaikum Ustadz. Sarwat. Saya awam banget sebenarnya. Jadi mau menanyakan apakah ada batasan atau syarat-syarat kalau kita pindah mazhab gitu. Pindah mazhab. Kalau kita kan Syafi'i di Indonesia ya. Apakah memang umpamanya mau longgar atau mau yang andai kata gini, aku membuka kitab fikih Imam Hambali umpamanya. Kemudian pendapat itu ternyata bisa dilakukan di tempatku gitu di Indonesia. Apakah saya bisa ujuk-ujuk menggunakan pendapat Imam Hambali itu? Atau memang ada batasan atau syarat-syarat tersendiri kalau pindah mazhab gitu? Ya, saya akan menjawab, tapi biar mudah saya menjawabnya, saya akan membuat semacam perbandingan ya. Gini, kita ini orang Indonesia, kalau baca Quran itu kan pakai mazhab juga. Apa mazhabnya? Hafiz, Asim, ya. Tapi banyak orang yang nggak tahu ya bahwa baca Qurannya kita tuh pakai Hafiz, pakai Asim. Di luar Hafiz Asim, kan kita juga punya mazhab yang lain, ya. Ada bacaannya Warsh, ya, Qalun, Nafi', Al-Kisai dan sebagainya. Banyak macam-macam gitu. Sekarang pertanyaan yang sama tadi antum tanyakan ke saya coba masukkan dalam konteks itu. Apa syaratnya kalau kita selama ini baca Quran pakai Hafiz Asim, terus tiba-tiba kita pengen baca Quran dengan riwayat Nafi'? Kira-kira syaratnya apa? Mungkin tahu kaidahnya gitu kalau qiraah mungkin bacaannya tahu kaidahnya atau harus belajar dari mula? Ya yang jelas sudah belajar kan. Jadi kalau sudah belajar sudah tahu maka boleh dipraktekkan. Pertanyaan saya, belajarnya itu cukup dengan baca kitabnya bahwa kalau Nafi' gini gitu, atau kita harus ngaji dulu sama imam yang dia qiraatnya Nafi'? Menurut saya harus ngaji dulu karena kalau qiraat itu kan harus tahu suaranya, harus tahu macam makhrajnya gitu Ustaz. Tapi kalau pendapat kan atau tindakan mungkin bisa difahami dengan membaca kitab gitu Ustaz. Nah, justru di situ permasalahannya ya. Kita mengira bahwa kayak gitu tuh pasti mazhab ini, kayak gitu pasti mazhab itu. Padahal enggak juga gitu. Enggak juga, tidak sesimpel itu gitu kan. Nah, baca Quran itu justru jauh lebih simpel daripada pendapat pendekatan suatu mazhab gitu. Karena kalau baca Quran cukup ustadznya ngajarin sekali, 2 kali, 3 kali, kita dengerin, kita hafalin, kita lakukan. Jadi kalau misalnya ayo silakan baca Quran, baca surat Al-Fatihah pakai bacaannya qalun. Itu ya. Kita latihan sehari, 2 hari, 3 hari, kita bisa hafal dan kita bisa baca. Tapi ayo sholat dengan mazhab Hambali. Enggak bisa. Kita tuh belajarnya lama. Belajar sholat dari mula lagi. Sholat ya, dari takbiratul ihram sampai salam, tapi pakai mazhab Hambali. Enggak bisa. Saya saja kuliah 8 tahun perbandingan mazhab. Kalau disuruh sholat pakai mazhab Hambali, bukan saya nggak mau, bukan saya benci, tapi saya nggak hafal gitu loh. Nggak hafal. Apa ya? Bismillahnya
jahar apa enggak ya? Ntar dulu, saya lupa nih, gitu kan. Terus kalau ruku itu bacanya apa ya? Terus kalau sujud itu tangan duluan apa kaki duluan ya? Pakai satu mazhab tertentu gitu. Saya nggak hafal. Padahal saya kuliah di situ, ya kan? Dan apa namanya? Saya sudah nulis kitab fikih perbandingan mazhab 1 sampai 18, tapi saya nggak hafal. Kenapa? Ya karena saya sejak kecil mempraktekkannya adalah mazhab Syafi'i. Sholat saya pasti automatically Syafi'i. Nah, kalau tiba-tiba ada pertanyaan, kalau saya mau pindah mazhab, nah saya tidak akan jawab pertanyaan itu, tapi saya akan tanya, buat apa pindah mazhab? Ada masalah dengan mazhab Anda? Gitu ya, sama dengan kita selama ini baca Quran pakai bacaan hafaz. Kalau saya mau pakai kolun, gimana caranya? Sebentar, sebelum ngomongin bicara caranya, ada apa dengan hafaz Anda? Anda nggak suka dengan hafaz? Atau menganggap hafaz itu salah? Atau menganggap hafaz itu bermasalah? Sehingga harus pindah ke kolun? Nah, itu pertanyaannya malah saya balik gitu. Kalau tiba-tiba pengen pertanyaannya, kenapa tiba-tiba pingin? Gitu. Ada masalah dengan Syafi'i? Gimana kira-kira? Maksud saya begini Ustaz, umpama nih, saya mau nikah Ustaz ya. Nikah untuk bermesraan dengan istri itu kan sunnah gitu, boleh kan? Nah, tapi kalau bersentuhan kalau Imam Syafi'i ini batal gitu. Jadi umpama nih, saya dalam waktu mungkin dalam waktu nikah muda lah Ustaz, itu saya kira-kira mengikuti mazhab yang boleh bersentuhan antara laki-laki dan suami dan istrinya, maksudnya seperti itu Ustaz. Apakah gitu? Ya inginnya seperti itu sih dalam bayangan saya gitu. Ya, nggak, maksud saya begini. Sejak kecil kan kita belajar mazhab Syafi'i gitu ya, bahwa kalau sentuhan kulit itu membatalkan wudhu gitu kan. Ada masalah dengan itu? Sejauh ini tidak gitu. Tidak ada. Terus kenapa harus pindah? Kan ya walaupun kalau lebih walaupun kalau dibandingkan dengan mazhab Hambali atau mazhab yang lain, kok enak ya mereka kayak gitu ya, gitu kan? Kan kita melihatnya cuma dari sudut pandang kejauhan saja. Terus kita tiba-tiba merasa enak dong, saya comot aja yang sana, lalu saya pakai gitu. Kan banyak tuh orang berpikir seperti itu ya kan, dengan alasan cari yang mudah gitu. Pertanyaan mau saya tanya, berarti Anda merasa selama ini Anda menjalankan mazhab Anda itu susah gitu ya, sehingga Anda merasa perlu untuk buang yang susah, ambil yang mudah. Begitukah selama ini berpikirnya? Mungkin netral aja Ustaz, netral aja. Jadi tidak susah dan tidak mudah juga. Iya, kan tidak ada kepentingannya juga untuk pindah-pindah ke sana kan? Nggak ada kepentingannya gitu loh. Maksud saya, kenapa harus pindah gitu? Kalau selama ini kita sudah nyaman dengan rumah kita, apapun yang terjadi, ini kan rumah kita gitu loh. Ya oke lah, sepintas rumput tetangga kelihatan lebih hijau. Tapi apa perlu gitu? Rumput tetangga itu kita ambil dan kita taruh di rumah kita. Apa harus sejauh itu? Saya kasih contoh yang paling sering dijadikan alasan kalau kita lagi haji, katanya di depan Ka'bah itu kan kita kalau kita tawaf kan sentuhan kan bikin batal gitu kan. Udahlah kita pindah mazhab aja dulu ke mazhab Hanafi gitu katanya. Karena kalau Hanafi itu kan sentuhan kulit tidak batal gitu kan. Saya bilang oke. Tapi dengan bermazhab Syafi'i saja tidak harus pindah pun itu nggak jadi masalah. Tidak ada masalah sama sekali. Tidak harus pindah ke mazhab Hanafi. Why? Pertanyaannya kenapa? Karena kalaupun di dalam mazhab Syafi'i sentuhan kulit itu batal suami istri atau laki-laki perempuan yang bukan mahram. Tapi kalau kondisinya memang seperti itu tidak memungkinkan, maka itu adalah ma'fu anhu, dimaafkan. Karena lil hajah darurat. Jangankan sentuhan kulit, makan babi aja boleh gitu loh. Sehingga kita nggak perlu pindah mazhab gitu sebenarnya, nggak perlu pindah mazhab. Bahwa kemudian kita dapat keringanan lil darurah lil hajah, terus kebetulan teman kita yang mazhabnya Hanafi di dalam mazhab mereka itu ternyata nggak apa-apa, ya udah senang dong kita terkonfirmasi memang di sini kita sentuhan kulit tapi ini darurat, ini hajat. Kalau Anda memang tidak hajat ya sudah nggak masalah, tapi karena kami ini hajat, begitu sudah selesai tawaf saya mau sholat saya wudhu lagi. Tapi nggak harus ketika saya tawaf wudhu lagi batal, wudhu lagi batal, wudhu lagi batal sehingga sampai imsak nggak selesai-selesai. Nggak, itu lil hajah, itu lil darurah, it's okay. Tapi karena kita sudah yakin itu batal gitu kan, maka begitu kita mau sholat kita tinggal wudhu dan tidak ada yang berat dari hal itu.
Nah, masalahnya orang karena nggak mempelajari satu mazhab dengan mazhab yang lain, dia berpikir dengan mudahnya, yuk kita loncat yuk kita loncat yuk. Emang semudah itu loncat gitu? Tidak semudah itu. Tidak sesederhana baca kitabnya Ibu Qudamah langsung Al-Mughni langsung kita jadi ngerti, itu enggak gitu. Enggak semudah itu. Memang secara sekilas kelihatannya kayak gitu, padahal enggak. Karena untuk bisa menjalankan praktek kayak mereka, sebenarnya kita harus pelajari lagi dari awal lagi, dan itu enggak mudah gitu. Saya kasih contoh gini nih, saya punya handphone Android kan, tapi kata teman saya, jelek itu Android, bagusan iPhone gitu. Ya memang saya kagum sih dengan iPhone. Wah, canggih lah, bisa begini. Tapi untuk saya pindah dari Android ke iPhone, walaupun saya orang kaya punya duit bisa beli dan sebagainya, tapi saya lebih familiar dengan Android. Gitu loh. Masalah familiar. Dan untuk belajar ulang tuh nggak gampang. Oke, Android itu ada kelebihan, ada kekurangan. Sebagaimana iPhone juga ada kelebihan dan kekurangan. Tapi saya nggak bisa dengan begitu saja langsung pindah komunitas ke orang-orang yang mainnya iPhone. Saya beli iPhone itu, ya kan? Begitu saya pakai 3 hari, saya balikin lagi. Tuh, saya nggak paham nih maksudnya gimana. Logikanya nggak nyambung saya itu, karena saya sudah pakai Android sejak awal. Jadi udahlah biarin saya dengan Android saya. Bukan berarti saya benci ya dengan iPhone, enggak. Tapi itu bukan dunia saya, gitu. Nah, mungkin ada orang yang rada-rada ya semi aventurir gitu ya. Dia begitu lihat produk orang lain, cakep gitu kan, langsung dia beli gitu. Oke, nggak masalah gitu. Kayak laptop nih kan, saya punya laptop nih ya kan. Laptop saya ini kan pakai Windows ya kan. Tapi yang bilang enggak, yang gambarnya ada apel di garot itu loh, itu yang bagus katanya. Iya, saya beli gitu. Apel di garot itu loh, kan pakai Apple gitu kan. Tapi begitu saya pakai 2 hari 3 hari, saya kok nggak familiar gitu loh dengan ini semua. Ya oke, katanya canggih. Tapi saya di mainframe otak saya itu Windows gitu, bukan Apple. Bukan berarti saya benci Apple, bukan saya tidak suka Apple, enggak. Tapi saya tidak familiar gitu. Nah, bermazhab tuh masalahnya itu gitu sebenarnya. Anda merasa tidak familiar dengan Syafi'i, seberapa Syafi'i Anda? Gitu loh pertanyaannya, ya kan? Orang India nggak bisa dengan mudah tiba-tiba harus bersyafi'i. Kenapa? Ya gue belajar dari mula lagi dong ujung-ujungnya, gitu kan? Nah, orang yang mudah loncat sana loncat sini, boleh jadi memang dia bukan pengguna Android dari awal, gitu. Dia adalah pemula dalam handphone, sehingga mau Android, mau iPhone dan sebagainya, yang mana aja deh, kan gitu kan? Tapi kalau orang sejak awal sudah lahir, hidup, dibesarkan dengan Android, dia tidak mudah tiba-tiba langsung pindah ke iPhone. Gitu loh. Sudah terbiasa dengan Windows, tiba-tiba punya laptop itu gambarnya Apple, tetap aja dia install yang aplikasinya kayak Windows gitu. Karena dia tidak familiar dengan itu semua. Begitu. Baik, baik, kita langsung ke pertanyaan kedua. Tadi AM, silakan langsung saja. Saya boleh bertanya, Pak? Ya, sok Der, langsung Der. Langsung dijelaskan. Tadi terima kasih menyimak penjelasan Ustadz dari awal. Saya gitu dari baru nyadar gitu, ternyata ilmu riwayat hadis itu puncak berkembangnya itu di masa Imam Malik dan di masa Imam Hanafi. Di situ ilmu dirayahnya belum mulai hidup ya, walaupun terkadang Imam Maliki juga ketika ditanya siapa rawi yang sahih, ya lihat saja rijal yang ada di muwatta saya ini. Nah, gitu. Kemudian ilmu dirayah justru memang baru lahir di era Imam Syafi'i ya Ustadz ya, seperti itu. Saya juga ternyata Arisalah Asy-Syafi'i itu mencakup bisa dibilang 3 ilmu sumber kajian Islam lah. Baik itu usul fikih sebagai pokoknya, kemudian ulumul Quran ya, dan terakhir tadi yang disampaikan oleh Ustadz, ilmu mustalahul hadis, juga ternyata penggagasnya itu Imam Syafi'i. Kemudian ini Ustadz, kalau misalkan dilihat dari karakteristik tadi yang digunakan oleh Imam Maliki dan Imam Hanafi, kadang saya bisa menyimpulkan bahwa ternyata hakikatnya sih yang digunakan oleh beliau-beliau ini sama-sama mutawatir gitu. Cuman bedanya untuk
amal ahli Madinah ini kan dalam ilmu hadis belum ada istilahnya. Kalau misalkan kita buat istilahnya bisa dibilang mutawatir amali, nah seperti itu. Kan istilahnya cuma mutawatir lafzi atau mutawatir maknawi seperti itu. Tahu Lalu nggak sebabnya kenapa? Tahu nggak sebabnya kenapa? Karena ilmu hadis yang berkembang ya dewasa ini ya atau yang berkembang di dunia Islam itu ilmu hadisnya Syafi'i sebenarnya, bukan ilmu hadisnya Maliki. ya, Iya, kalau ilmu hadisnya Maliki itu mutawatir. Sedangkan yang berlaku di seluruh dunia ilmu hadis itu ilmu hadisnya versi Syafi'i sebenarnya. ya. Padahal kalau ditambah jadi mutawatir itu ada 3 Ustaz ya, menjadi mutawatir amali satu lagi. Iya, mutawatir versi Hanafi, mutawatir versi Syafi'i, mutawatir versi Maliki. Masing-masing punya istilah mutawatir yang berbeda-beda. Tapi yang berlaku sebagai ilmu hadis yang baku sekarang di dunia ini, itu yang versi Syafi'i sebenarnya. Ya baik. Kemudian ini Ustadz mengenai mazhab gitu. Kadang saya tuh ketika membaca beberapa literatur, ternyata mazhab itu bisa dibilang terbagi 2. Mazhab kepada hasil ijtihadnya dan mazhab kepada metodologinya gitu. Saya tuh pernah baca tentang kepakaran Imam As-Suyuti gitu Ustadz. Ternyata beliau ini kan hampir pakar di semua bidang. Saya tuh ingat ketika saya kuliah di Pasca di UIN Bandung, mata kuliah usul nahwu kitabnya As-Suyuti Al-Iqtiro. Mata kuliah Quran Al-Itqan As-Suyuti juga. Lalu ketika ilmu hadis Tadribur Rawi juga As-Suyuti. Bahkan wah saya ini As-Suyuti ini orang seperti apa gitu. Yang saya itu begini Ustadz, ketika beliau mendakwakan terkenal dengan dakwah ijtihadnya itu, beliau itu bilang seperti ini, saya ini mujtahid mutlak tapi muntasib. Nah, adapun kaidahnya tetap saya ini ittiba kepada Asy-Syafi'i. Jadi tidak sampai mujtahid mutlak mustaqil seperti Asy-Syafi'i. Nah, ini kan sudah berbicara kepada aspek metodologi. Nah, begitu Ustaz. Nah, yang itu pembelajaran metodologi fikih atau usul fikih ini yang saya pahami gitu di Indonesia kebanyakan itu seperti kita diajak jalan-jalan ke museum. Nah, kenapa? Karena anggaplah misalkan kita ke museum, karena canggihnya usul fikih itu museum kapal ulang alik Discovery ya, yang sudah mulai dimuseumkan tuh di Amerika. Kita sana hanya dipandu oleh pemandu, tapi pemandu itu hafal bagian-bagian pesawat. Ini misalkan terbuat dari yang tahan bakar sehingga ketika menembus atmosfer bisa tahan tembus lah gitu. Kemudian masuk ke ruang kokpit, disebutkan ini mungkin untuk astronotnya, ini tuas untuk narik gasnya. Tapi ketika kita minta atau kita tanya, Mas bisa nggak untuk menjalankannya gitu? Dia bilang pasti nggak bisa itu. Nah itu usul fikih yang sering yang kita pelajari itu seperti itu. Yeah. Jadi kan kita hanya diperkenalkan bagian-bagiannya, bahkan contoh-contohnya pun tak jauh dari itu juga gitu Ustaz. Yeah. Bisa usul fikih itu dibikin napak lah istilahnya, seperti kajian nahwu shorob. Kan kadang guru itu ketika ngajarin nahwu shorob memang contoh-contoh awalnya koma zaidun atau ja zaidun, tapi setelah itu Qoroba zaidun amron. Tapi setelah itu guru memberikan keleluasaan gitu kepada kita sebagai murid untuk menganalisis teks-teks yang lain gitu, tidak hanya teks-teks yang sudah ada. Kalau misalkan usul fikih kan misalkan bab mutlak muqayyad atau mujmal mubayyan, kadang contohnya itu juga gitu. Sangat gitu untuk usul dibikin efektif seperti pembelajaran tata bahasa Arab gitu. Ustaz, terima kasih. Baik, ini bukan pertanyaan berarti ya, usulan ya. Ya. Komentar. Ya, komentar. Iya, jadi begini. Ilmu-ilmu keislaman itu memang kebanyakan kita itu sudah pada posisi merasa sudah sempurna, sudah selesai gitu. Kalau kata dosen saya Pak kok lupa namanya, itu istilahnya sudah nadija wahtaroko, sudah matang dan sudah gosong gitu. Jadi udah nggak perlu dikembang-kembangin lagi. Yang ada cuman tinggal diulang lagi. Bahkan bukan hanya usul, fikih pun begitu juga.
contoh-contoh kasus yang diangkat dalam ilmu fikih, kalau saya baca kitab-kitab turos yang klasik ya, barusan ini saya pengajian online juga pakai kitab Matan Al-Ghaya wa Taqrib. Itu banyak contoh yang menurut saya udah nggak sesuai dengan zaman sekarang gitu, dengan kebutuhan kita sekarang. Kita sudah butuh yang namanya fikih kontemporer gitu kan, di mana kasus-kasusnya sudah banyak yang baru bermunculan tapi belum dibahas, sementara masalah-masalah yang mereka ceritakan itu justru nggak ada contohnya di zaman kita gitu kan. Nah, maka memang di zaman sekarang ya, ilmu-ilmu keislaman yang tadi sudah dikatakan oleh Pak Munif ya, dosen saya Profesor Munif Suruhat Putra, itu nadi Jawah Taroko ya sudah matang dan sudah gosong, sebenarnya tetap masih bisa didaur ulang dengan realitas kekinian. Bukan hanya pada Nahu Sorof, tapi juga pada semua lini. Biar dia aktual, dia up to date gitu ya. Nah, makanya memang kita butuh itu. Cuman mengganti baju yang baru, tetap itu juga sih isinya. Cuman pendekatannya rada-rada beda gitu. Contoh-contoh yang diangkat harus contoh-contoh yang sifatnya kekinian, karena memang itulah yang dibutuhkan gitu kan. Dengan menggunakan metodologi atau katakanlah hasil-hasil ijtihad yang lama, kemudian dikaitkan dengan yang zaman kekinian. Sebenarnya saudara-saudara kita di Nahdlatul Ulama dengan Lajnah Bahsul Masail itu udah rajin tuh latihan itu tiap hari gitu ya, membahas masalah kekinian tapi mencarinya di kitab-kitab klasik gitu. Sebenarnya sudah gitu ya. Tapi problematikanya adalah gini, hasil-hasil dari Lajnah Bahsul Masail itu tidak diajarkan di pesantren buat anak-anak yang masih baru belajar fikih gitu, karena itu udah terlalu kekinian banget. Dan sesuatu yang kekinian banget itu memang biasanya masih ada khilafiyahnya agak cukup panjang gitu ya. Sehingga kalau diajarkan itu bisa jadi menimbulkan perbedaan yang cukup mencolok gitu. Nah, oleh karena itulah maka ini sebuah tantangan tersendiri bagaimana memberikan baju baru kepada ilmu-ilmu keislaman yang tadi sudah diabadikan oleh As-Suyuti, oleh Az-Zarkashi, oleh segala macam para ulama itu kan. Nah, itu butuh disampaikan dalam bentuk yang baru. Nah, tugas kita sebenarnya hari ini yang belajar ilmu klasik gitu ya, tapi kemudian membahasakannya dengan bahasa kekinian. Nah, memberikan contohnya dengan contoh yang kekinian. Saya sendiri dengan teman-teman di Rumah Fikih itu sudah mencoba sih ya untuk ya makanya saya menulis buku seri Fikih Kehidupan itu sengaja saya tulis dari mula. Maksudnya saya tulis dalam arti saya yang menulisnya, bukan saya menerjemah dari katakanlah misalnya Al-Majmu atau dari mana, enggak. Karena kitab-kitab itu ya dengan segala kita tetap masih menghormati dan sebagainya ya. Tapi contoh-contoh yang mereka sampaikan itu tidak semuanya up to date gitu kan. Dan kita nggak butuh contoh-contoh yang masa lalu untuk kita jejelkan ke orang zaman sekarang, akan puyeng juga gitu. Pembahasan tentang budak, tentang ya itu nggak ada zaman sekarang, nggak ada kan, jadi lucu aja gitu. Tadi saya membahas Matan Al-Ghaya wa Taqrib itu ya. Kita ngebahas denda orang yang habis lagi ihram tapi dia berburu gitu. Panjang gitu pembahasannya. Kan saya bilang, berburu apa? Hari ini orang pergi haji nggak ada yang berburu, ngapain dia berburu gitu kan? Nggak usah dibahas gitu. Ya, karena konteksnya zaman segitu orang kalau pergi haji melewati padang pasir, perbekalan makanannya sedikit, terpaksa harus berburu gitu kan. Nah, berburu itu dibahas panjang lebar gitu. Nah, di kita udah nggak penting berburu itu gitu kan. Harus lebih di yang lain yang harus dibahas gitu kan. Nah, saya kira memang itu perlu ya untuk dikembangkan terus biar dia tidak kehilangan ke-up-to-date-annya. Tapi butuh orang-orang yang juga harus menguasai banget dulu ilmu-ilmu keislaman itu tadi. Dalam arti dia menguasai secara original gitu ya. Bukan dari awal sudah memusuhi gitu. Kalau dari awal sudah musuhi, maka dia cenderung untuk membuat sesuatu yang menjadi antitesis gitu loh. Yang kita butuhkan bukan antitesisnya, yang kita butuhkan adalah kuasai dulu ilmu itu, kemudian sesuaikan dengan realitas yang ada gitu. ATM, amati gitu kan. Terus ya dimodifikasi, disesuaikan dengan realitas kekinian, bukan tipe-tipe yang tadi diceritakan kayak Abduh gitu kan. Dari awal dia bilang, kalian tuh istihad ditutup, sekarang istihad dibuka selebar-lebarnya. Akhirnya dia bikin istihad, tapi istihadnya nggak sesuai dengan kaidah-kaidah yang sudah seharusnya ada. Kan jadi kacau pada akhirnya gitu. Nah, yang kita butuhkan bukan orang yang ingin menghancurkan turas kita secara yang klasik itu bukan, tapi memahami turas yang klasik
dengan melihat realitas kekinian. Nah, gitu. Itu yang kita butuhkan tuh sekarang tuh seperti itu sebenarnya. Oke. Baik, satu lagi pertanyaan barangkali ada yang ingin disampaikan. Silakan ke Bapak sekalian dan Ibu-ibu, silakan. Cukup, saya kira ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mangga Pak Asri, Pak silakan. Asri. Ya, saya pertama berterima kasih nih ada pengajian online malam ini. Dan ini kali yang kedua saya bisa mengikuti online-nya, walaupun grup WA-nya saya dimasukkan. Karena setelah saya yang pertama kali masuk itu, masih di tahun ini juga, online. Setelah itu saya tengok offline. Jadi saya sarankan Mas, teruskan aja lah dengan cara online nih, biar kami dari jauh nih. Saya dari Pekanbaru Riau ini. Oh, ya. Ya, jadi terasa ada pencerahan lah, walaupun background ilmu saya ilmu umum ya. Tapi menyegarkan pengetahuan dan keimanan lah. Ditolong untuk seterusnya online saja. Saya terus dapat kiriman tapi nampaknya offline terus. Jadi bagaimana menikmati? Terima kasih, itu aja yang ingin disarankan. Terima kasih Pak Ustadz Ahmad. Ya, sama-sama. Ya. Terima kasih Pak Assalamualaikum Asri. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, saya kira untuk malam ini ya kita cukupkan saja. Oh, masih ada. Baik, satu lagi mungkin Pak Muhammad Taufik ya. Silakan. Oke. Ya, makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Kiai. Kalau kami di Padang kami panggil aja Buya lah. Buya Sarwan. Dan saya menikmati apa yang disampaikan tadi dan luar biasa saya kira. Pertama tentu genealogi orang beragama kita lihat di Indonesia tentu bervariasi. Bisa didengar suara saya? Mohon maaf. Bisa. Ya. Ya, secara kita di Indonesia itu terdapat kita cara berpikir yang bermacam-macam kan. Tadi Pak Kiai sebutkan bahwa sebenarnya semua orang Indonesia itu bermazhab. Kalaupun ada orang Indonesia tidak bermazhab, mazhabnya ya tidak bermazhab. Nah, itu ya, itu kira-kira. Jadi mazhabnya itu tidak bermazhab ya. Jadi ketika tidak memilih, pilihannya itu tetap namanya ada pilihan. Ada pilihan. Ya. Saya kira ada enggak relasinya antara kultur orang Indonesia dengan pilihan mazhab Asy-Syafi'i ya. Ada enggak kira-kira itu? Sehingga memang yang kalau Pak Kiai sebut tadi, mana yang paling mudah kita akses, kira-kira begitu ya. Nah, sehingga Indonesia memilih mazhab Asy-Syafi'i sebagai satu mazhab yang banyak dianut. Meskipun kita lihat, ya maaf karena ini ruang akademik tentu bisa kita jadi bahan diskusi tentu. Dengan bermunculan hari ini banyak-banyak kelompok, saya kira mazhab Asy-Syafi'i itu sudah mulai hari ini di Indonesia itu sudah mulai ya kalau istilah Kiai tadi ya dicompang-campingkan gitu kan ya kan dengan auzubillah kita tidak karena ruang akademik munculnya misalkan kelompok-kelompok salafi gitu ya atau kelompok-kelompok yang saya kira memang kelompok yang kembali ke Al-Quran dan Sunnah ada giumnya, maka mazhab Asy-Syafi'i itu relatif sudah mulai mereka tinggalkan kan. Meskipun sebenarnya mereka meninggalkan, saya yakin juga bermazhab, gitu kan. Iya. Ini juga mengamalkan mazhab, kan. Itu satu. Itu satu yang saya kira perlu dimohon dipakai sampaikan. Kira-kira ada enggak kultur Indonesia atau secara kehidupan kita cocok memang orang Indonesia bermazhab Asy-Syafi'i kan. Sehingga pilihannya mazhab Asy-Syafi'i. Persis misalkan atau Muhammadiyah yang secara khusus dia tidak menyebut bermazhab Asy-Syafi'i dan jumlah mereka pun kan bukan sedikit di Indonesia. Orang Muhammadiyah itu
kalau kita baca tulisannya itu sudah berapa, kita dengar 50 jutaan kan. Kalau 50 juta orang Muhammadiyah dengan penduduk Indonesia 300 juta misalkan, itu kan sudah berapa itu? Seperenam. Nah, seperenam orang Indonesia yang tidak bermadhab Asy-Syafi'i secara resmi. Meskipun kita yakin bagaimana mungkin orang beramal tanpa ikutan mazhab itu ya. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, memungkinkan apa tidak mazhab itu akan tumbuh kembang di masa yang akan datang. Meskipun misalkan mujtahid mutlak itu agaknya sulit hari ini, karena memang di samping keilmuan kita juga berbeda dengan sudah berbeda dengan dulu. Apakah memungkinkan apa tidak? Kalau sekarang misalkan 200 yang akan datang muncul mazhab Syarwati misalkan, ya. Itu kan. Karena sudah banyak bukunya dimunculkan, nanti akan banyak pengikutnya. Sebenarnya kan mazhab itu kan dari mazhabun, diikuti orang jalannya, itu aja sebenarnya kan. Karena dia sudah membuat, lalu metodologinya senang, orang diikuti orang banyak kan. Jadi memungkinkan apa tidak? Selain dari mazhab yang 4 ini kan ada lagi mazhab Isna Asyar, mazhab Ismailiyah, ya kan. Banyak lagi mazhab. Apakah memungkinkan apa tidak? Mazhab dengan pola perkembangan kemajuan hari ini, memungkinkan apa tidak mazhab itu bermunculan di masa yang akan datang. Terakhir saya setuju dengan Bapak yang dari Pekanbaru tadi, jika memungkinkan ini kita mohon kepada admin ini dilembagakan lah ya. Kalau bisa kajian seperti ini kita ikuti dan kita agendakan waktu kita, dan memang kita dapat pencerahan dan ya dari Pak Kiai ataupun dari yang lainnya tentu. Dan kebetulan saya buka-buka tadi ketemu dan saya langsung akses ya, karena ada balik pengajian tadi. Makasih. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Pak Taufik. Ya, ini pertanyaan terakhir mungkin. Ustaz, Tafadhol. Ya, 3 ya tadi pertanyaannya ya. Kalau yang pertama itu, apakah ada hubungannya nih iklim masyarakat Indonesia dengan Syafi'i itu kebetulan cocok gitu ya? Sebenarnya kasusnya nggak ada kaitannya dengan cocok apa nggak cocok, tapi emang ginekologi tadi, atau kalau saya boleh sebut istilahnya banyak dipengaruhi faktor-faktor, katakanlah misalnya faktor politik, faktor teknis, faktor lain gitu ya. Tapi bukan karena yang ini cocok, saya pakai yang ini, bukan sebenarnya. Saya mau cerita dulu dari awalnya begini. Dulu Imam Malik kan berdomisili di Madinah kan. Asal tahu aja ya, sekarang orang Madinah tuh tidak bermazhab Maliki. Mereka bermazhab Hambali gitu ya. Kan aneh ya. Kan itu tempat lahirnya Imam Malik gitu. Tapi kenapa kok mereka malah bermazhabnya Hambali gitu? Kemana Malikinya? Malikinya malah pindah ke Afrika Utara gitu. Ada apa gitu? Ada banyak hal tentu saja yang berpengaruh. Salah satunya masalah endorse penguasa, itu besar pengaruhnya. Misalnya sekarang ya Saudi Arabia kenapa bermazhab Hambali? Ya karena memang kerajaan Saudi Arabia secara tegas mengendorse mazhab ini yang tadinya boleh dibilang hampir hilang ya, tapi kemudian mereka angkat dan mereka biayai, mereka bangun berbagai macam kampus dan sebagainya. Walaupun awalnya mungkin Saudi itu, saya sendiri lulusan Saudi ya, walaupun kami itu dulu kuliahnya perbandingan mazhab, tapi sekarang kayak di Madinah Fakultas Syariahnya sudah tidak buka perbandingan mazhab, mereka langsung mazhab Hambali gitu. Ada banyak faktor sih sebenarnya gitu ya, dan kita bisa terima lah hal-hal kayak gitu. Kan kalau dulu ya perbandingan mazhab karena dosennya pun ngambil dari Azhar gitu kan, ngambil dari dunia Islam yang mazhabnya juga macam-macam gitu, sehingga dosennya macam-macam mazhabnya, muridnya juga macam-macam ya. Kalau gitu kita bikin perbandingan mazhab. Hari ini Saudi melakukan istilahnya Saudiisasi, sakwadah. Dosennya diambil dari orang Saudi semua, dan kebanyakan orang Saudi kan mazhabnya Hambali. Jadi kalau dia harus ngajar berbagai macam mazhab, kan nggak terlalu menguasai gitu kan. Daripada nggak terlalu menguasai, mendingan mazhab satu aja lah yang diajarkan. Ya udah. Nah, jadi teman-teman kita yang pada kuliah di Madinah hari ini pada cerita sama saya, Ustaz, kita berhenti aja apa jalan terus ya? Karena di sini sudah nggak ada perbandingan mazhab nih. Kita langsung mazhab Hambali, langsung pakai Ar-Raudul Murbi gitu kitabnya gitu kan. Terus buat apa kita pelajari ini kalau kita pulang ke Indonesia kita nggak menguasai Syafi'i, malah menguasai Hambali gitu kan.
Ya itu memang menarik ya. Tapi salah satu faktornya adalah faktor apa namanya politik gitu. Mazhab Syafi'i juga sempat di-endorse juga oleh Baghdad itu dulu di zamannya Harun ar-Rasyid kesininya itu kan Syafi'i semua begitu ya. Jadi ya memang faktor itu satu. Yang kedua faktor teknis ya. Misalnya begini, di zamannya 4 mazhab ya kan kita sekarang ngomong 4 mazhab. Kenapa sih 4 mazhab? Sebenarnya bukan cuma 4 loh, ada banyak gitu. Bukan yang Zaidi Ismaili bukan, tapi yang Sunni semua gitu ya. Itu aja ada 13 gitu di zaman yang sama. Mulai dari ada yang namanya Hasan Al-Basri, itu imam mazhab banget gitu sebenarnya. Dan beliau mendirikan mazhab yang luar biasa. Cuma tadi faktor teknis ya, beliau wafat, muridnya tuh nggak ada yang punya power bisa mengamplify gitu pemikiran-pemikirannya sehingga surut gitu. Kebetulan di masa itu ada yang nyalip dan kalaupun ada orang itu ikut yang salipannya gitu ya. Di Mesir tuh ada apa namanya? Ada ulama besar yang lebih pinter bahkan kalau kata Imam Syafi'i, beliau ini apa namanya? Lebih pinter dari guru saya. Di Mesir itu ya. Beliau tuh lebih pinter gitu loh karena Imam Malik tuh istilahnya kalahlah dengan Imam Al-Laits gitu di Mesir itu. Artinya kalau bicara potensi pinter apa segala macam, ini lebih pinter Al-Laits nih. Ini yang ngomong malah muridnya Imam Malik sendiri. Cuma ada cumanya. Ini faktor qadarullah juga sih ya. Murid-muridnya Imam Al-Laits tuh nggak punya power yang bisa mengamplify mazhab gurunya. Sehingga begitu gurunya wafat, pupus semua itu, hilang begitu. Nah, agak sedikit berbeda kasusnya dengan Asy-Syafi'i. Asy-Syafi'i itu punya murid yang powerful dan mereka memang calon-calon pemimpin mazhab semua gitu ya istilahnya gitu ya. Dia di Baghdad tuh punya banyak murid gitu. Ada Za'faroni ya kan, ada Ahmad bin Hambal yang bahkan sampai menjadi mujtahid mutlak mustaqil juga. Pindah ke Mesir, ada Al-Muzani, ada Buaiti dan sebagainya yang mereka tuh orang-orang hebat semua. Artinya guru wafat, murid malah moncer gitu. Dan ketika murid moncer tidak bikin mazhab baru, malah mengembangkan mazhab yang ada. Sehingga mazhab Syafi'i itu menjadi besar sekali gitu ya, sampai ada qadim jadid gitu kan. Bahkan ada mazhab Syafi'i itu terpecah lagi gitu, saking besarnya gitu. Saking besarnya dan semua tidak ada yang mau meninggalkan induk Syafi'inya. Cuman Syafi'i tapi sub apa? Syafi'i tapi sub apa? Syafi'i tapi sub apa gitu. Jadi dia tetap memegang teguh yang atasnya. Nah, ini faktor kalau menurut saya memang salah satu qadarullah juga ya, bisa sebesar itu gitu kan. Dan yang lebih lagi akhirnya nanti ini jalur ginekologinya itu sendiri ya. Jadi ini muridnya ini bikin madrasah gede banget. Muridnya datang dari mana-mana, lalu terus mengembangkan lagi. Nah, kalau Indonesia gitu ya, ini salah satu contoh aja. Orang Indonesia itu belajarnya nggak cuma cupat di Indonesia doang. Orang Nusantara ya, itu belajarnya ke Mekah. Ternyata di Mekah itu ada mazhab Syafi'i yang sangat besar. Mereka datang ke Mesir, di Mesir juga ada mazhab Syafi'i yang sebesar. Mereka datang ke Suriah, di Suriah juga ada mazhab Syafi'i yang besar. Dan mereka ke Yaman, mereka juga ketemu dengan mazhab Syafi'i besar. Jadi Syafi'i di Indonesia itu punya 4 sumber. Semuanya Syafi'i semua, gitu. Yang saya heran, kok Maliki nggak sampai sini ya? Itu yang saya heran. Terus Hanafi, kalau di negerinya besar banget, tapi nggak tahu gimana India, gitu kan? India kan juga punya pengaruh ya di Indonesia gitu. Istilahnya kita tuh Islam masuk dari Gujarat apa segala macam, ada pengaruh India. Dalam musik ada pengaruh India, dalam agama Hindu Buddha juga ada India. Dalam masakan itu masakan India. Tapi saya heran, dalam fikih itu nggak ada mazhab India yang ke sini itu nggak ada. Dalam arti mazhabnya Hanafi itu nggak ada. Kalaupun ada India orang Gujarat ke sini, ternyata India Gujarat itu Syafi'i mazhabnya. Gitu. Nah, ini kan satu hal yang unik. Bagaimana Nusantara gitu ya, itu bisa tersyafi'ikan padahal sumbernya dari 4 besar loh itu. Dari Mekah ya, kayak mbah-mbah kita lah ya, Mbah Syekh Yasin Padani, Syekh Minangkabawi, Hasyim Asy'ari, Ahmad Dahlan itu kan mazhab Mekah. Tapi di Mekahnya mereka Syafi'i. Terus para habaib kita kan dari Yaman rata-rata kan, dari Tarim, dari mana gitu kan. Tapi di sana mazhabnya Syafi'i gitu. Terus dari Mesir pastinya Azhar dan sebagainya. Itu di sana mazhabnya Syafi'i. Dan dari Suriah ya kayak Ramadan Al-Buti, kayak Wahbah Zuhaili dan sebagainya gitu. Itu juga jadi jalurnya itu semua Syafi'i
ya dari 4 imam itu ke Indonesia tuh jatuhnya Syafi'i semua. Saya nggak tahu faktornya apa. Tapi kalau tadi dikatakan bahwa di Indonesia nggak semuanya Syafi'i, oh iya, iya. Tapi maksudnya gini, kalau saya ngomongin 4 mazhab, maka yang ada mazhab resmi itu cuma Syafi'i. Yang lain tuh nggak ada. Tapi kalau yang tidak bermazhab kayak NU, kayak Muhammadiyah, Persis dan sebagainya, oh iya itu banyak gitu kan. Tapi itu kan di luar pembicaraan tentang ginekologi mazhab itu sendiri gitu kan. Nah di luar negeri atau di Saudi, di mana, di Mesir, di Suriah, yang tidak bermazhab juga banyak. Tokoh-tokoh anti mazhab kan banyak. Misalnya ada Albani lah, bahkan termasuk Syekh bin Baz sendiri juga tidak terlalu dekat dengan mazhabnya dia sendiri gitu ya. Kalau kita bandingkan dengan Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin misalnya, Utsaimin masih sangat bermazhab dalam arti dia pakai mazhab Hambalinya. Tapi kalau kayak pemikiran Syekh bin Baz gitu misalnya, udah agak jauh tuh dari mazhab Hambalinya. Apalagi kalau sudah ngomongin Albani. Walaupun Albani basically dia adalah Hanafi sebenarnya gitu kan, karena dia lahir di negeri yang Hanafi, terpengaruh Hanafinya sangat kuat, tapi secara langsung dia bilang enggak pakai Hanafi, enggak pakai apa, ya pakai saya gitu aja gitu kan. Nah tokoh-tokoh model kayak gitu sebenarnya sudah ada sejak zaman Abduh, sejak zaman Rasyid Ridho gitu kan, itu sudah banyak gitu. Nah jadi kalau ditanya apa yang menyebabkan Indonesia itu bermadzhab Syafi'i, saya juga nggak tahu juga sih. Tapi kalau boleh saya cerita, sumbernya semua tuh dari negara-negara yang banyak itu ya Syafi'i gitu tuh jatuhnya, nggak tahu. Asia Tenggara lah rata-rata begitu. Ya, wallahu alam bisawab. Nah, kalau pertanyaan yang tadi saya masih ingat, apakah bisa nanti ada mazhab berikutnya lagi gitu ya? Sebenarnya bukan bisa apa enggak. Sebenarnya mazhab yang 4 itu sendiri juga sudah bermetafor gitu ya, bukan bermetafor. Udah berkembang gitu. Jadi Syafi'i sendiri sebenarnya kan udah banyak apa namanya istilahnya aliran-alirannya lah gitu. Sepupunya istri saya sih sebenarnya. Dia Syafi'i banget, totalitas Syafi'i, NU Syafi'i pula, tapi pakai cadar gitu, ya kan? Nah, itu dari mana? Oh, dari Yaman ternyata gitu kan. Nah, sementara bapak saya nih, ayah saya Syafi'i juga kan, tapi dari Mesir, tidak ada cadar-cadaran gitu. Nah, ini kan unik gitu kan. Jadi sama-sama Syafi'inya, tapi ini Syafi'i apa grup mana nih gitu ya. Nah, itu ternyata juga banyak juga. Sehingga kalau tadi dibilang nanti 200 tahun kemudian ada mazhab Sarwati gitu ya. Saya kira mungkin nggak sampai di sana karena biasanya kecenderungan para ulama di setiap mazhab itu mereka bukan mau bikin mazhab baru, enggak, tapi mereka ingin eksis di mazhab itu gitu. Jadi kayak gini, kayak Asyuti tadi kan dibilang bahwa ini ulama luar biasa ya menulis 500 kitab gitu kan. Tapi dia tetap justru merasa I proud to be Syafi'i. Saya tetap bangga jadi Syafi'i gitu ya. Nah, jadi semua tetap masih membanggakan dengan mazhabnya masing-masing dan tidak mau malah bikin mazhab baru. Kenapa? Karena mereka yang pada mau bikin mazhab baru itu resikonya malah agak sedikit lebih besar sebenarnya gitu. Agak sedikit lebih besar. Kenapa? Nggak mudah loh. Misalnya gini ya. Ini kita ada di Saudi aja gitu misalnya. Saya mau bikin mazhab baru di Saudi. Wah, repot kita. Ribut sama negara, sama pemerintah, sama seluruh ulama yang ada di situ dan oleh seluruh umat Islam yang ada di situ. Karena mereka sudah terbiasa dengan Hambali. Begitu kita mau dakwahin sesuatu yang bukan Hambali gitu kan. Wah, itu potensi konfliknya sangat tinggi gitu. Jadi kebanyakan para ulama gitu ya, mereka mendingan nyamar jadi satu mazhab gitu, walaupun di dalamnya dia bikin yang aneh-aneh gitu ya, ketimbang dia bikin sesuatu yang baru yang istilahnya ngelawan dari selera publik gitu. Kalau saya melihatnya sih ke arah sana gitu. Sehingga membangun yang baru itu bukannya nggak pernah ya. Dari zamannya Abduh itu sudah nggak usah pakai mazhab, udah begitu. Cuman ketika mereka, ayo dong kalau emang nggak mau pakai mazhab yang 4, kamu bikin dong mazhab sendiri apa? Mazhab Abduiyah kayak gitu, atau mazhab Almanariyah kayak gitu misalnya kan, Afganiyah kayak gitu misalnya. Tapi nggak berhasil gitu. Sekedar kalau pohon tuh digoyang-goyang biar runtuh gitu tuh iya. Tapi bikin pohon baru tuh nggak bisa. Sekedar merontokkan tadi istilahnya ya. Merontokkan mazhab Syafi'i itu banyak. Tapi kalau bikin baru yang kemudian semua orang ikut, enggak juga. Enggak semudah itu gitu ya istilahnya. Karena 14 abad perjalanan mazhab itu ya kayak gitu. Mazhab itu bukannya bubar gitu ya, tapi tetap malah jaya gitu. Karena
sejarah sudah membuktikan yang 4 itu gitu. Kalau yang 13 tadi kan, 13 di masa mereka memang belum sempat tumbuh besar, sudah mati gitu kan. Tapi kalau yang 4 itu sudah melewati masa 14 abad gitu. Masa 14 abad itu sudah sangat eksis gitu. Sehingga kalau mau tambahin mazhab kelima, dia butuh butuh sejarah panjang 14 abad lagi gitu kalau bisa mau sama gitu kan. Nah, saya melihatnya nggak sampai sejauh itu gitu, nggak sampai sejauh itu. Setiap kali ada orang ingin meruntuhkan mazhab, tapi selalu akan muncul orang yang mempertahankannya gitu. Paling jatuhnya di 2 itu aja. Mau pakai mazhab atau mau anti mazhab. Itu aja paling-paling. Tapi tidak mungkin bikin mazhab ke-5, ke-6, ke-7, ke-8 itu ya mungkin diklaim bisa, diklaim. Tapi berapa sih jumlahnya? Gitu kan? Enggak sebanyak itu juga gitu ya. Saya kira ini kalau kita terusin sampai imsak nggak selesai-selesai ya. Jadi kita cukupkan sampai di sini aja dulu mungkin ya. Iya. Baik, alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Pak Ustadz Ahmad Syarwat yang sudah memaparkan kajiannya pada malam hari ini dan juga turut istilahnya menjawab setiap pertanyaan maupun komentar dari para hadirin yang hadir pada acara diskusi pada malam hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak Ustadz dan juga kepada para hadirin sekalian, Bapak Ibu-ibu yang sudah menyisikan waktunya untuk gabung pada acara diskusi kita pada malam hari ini. Mohon maaf saya ucapkan jikalau ada kata-kata ataupun sikap yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya kembalikan kepada Pak Ajis. Monggo silakan. Terima kasih semuanya teman-teman. Wabil khusus kepada Pak Ahmad Syarwat. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan rangkaian diskusi yang cukup panjang. Memang LSIP baru malam kali ini sangat panjang dan mendetail ya. Agak sedikit lost gitu kan. Karena keasikan mungkin Ustadz karena baru kali ini. Kemudian kepada teman-teman sekalian yang selalu menyempatkan hadir di Lingkar Studi Islam dan Filsafat, insya Allah karena memang kami setiap ahadnya melakukan kajian-kajian rutin yang insya Allah pada Oktober itu kita akan mengkaji bagaimana hadis dalam pandangan para kelompok orientalis yang akan dibicarakan oleh Pak Dr. Reza Pahlevi Dalemonte, seorang pakar studi hadis dari UIN Bandung. Juga nanti juga akan membicarakan tentang sains, bagaimana sains dalam praktek Thomas Kuhn, itu juga penting. Dan ada lagi kira-kira ada 4 diskusi lah, wahdatul wujud, pengaruhnya di Nusantara juga. Tadi sudah disinggung Al-Minangkabau dan seterusnya oleh Pak Ahmad Syarwat. Mudah-mudahan semoga bapak-bapak sekalian mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga ilmu kita menjadi ladang amal, wabil khusus kepada Pak Ahmad Syarwat menjadikan suatu jariah yang amat berlimpah dan menjadikan mudah-mudahan kita sehat, bahagia di dunia dan akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.